Bentar dulu, stop dulu. Depan aja perlu matiin deh kemarin. Apa? Nah, Aku liatnya juga oke sih di sini. Kemana? Udah gerak kemana? Oh, nah itu jadi kelihatan tuh. Kalau mati katanya. Kelihatan nggak? iya. Pantulan. Lumayan. Yuk kita mulai. Oke, gas. Tiga. Selamat datang di podcast Terbentur dan Terbentuk. Kali ini kita akan take dengan aku Nirang Firgawan dan aku lagi bareng dengan partnerku. Artu Bida. Dan jadi Kak Ade, hari ini kita bakal ngebahas soal creative syndrome. Satu sindrom atau beberapa sindrom yang bisa dibilang jadi hambatan buat para artis nih. Benturan batin yang diam-diam hidup di banyak kreator lah. Nah, di sini Kak, core idea-nya itu nggak semua kreator runtuh karena benturan dunia luar nih atau faktor eksternal. Tapi banyak dari mereka yang runtuh karena benturan dari dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena ini ya. Itu bukan salah. Istilahnya bukan salah keadaan di sekitarnya sebenarnya aslinya ya. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang terjadi yang membuat mereka jadi seperti itu. Gitu. Betul. Ternyata. Contohnya nih Kak ya. Karena sebelum ke contoh deh. Kak Adi pasti percaya kalau semakin kreatif seseorang, seringkali semakin rumit juga isi kepalanya. Nah, contohnya nih, yang di realita yang dirasain artis itu adalah validasi versus kejujuran, terus idealisme versus realita hidupnya, ego versus rasa ragunya, atau ekspresi versus ekspektasi dirinya sendiri. Dan dari situ Kak, bisa lahir banyak banget creative syndrome atau sindrom yang dialami seorang artis. Salah satunya Kak, kita bahas yang pertama. Namanya adalah impostor syndrome. Mungkin teman-teman udah familiar sama ini ya, impostor syndrome. Nah, Sebentar. Ini kamu sindrom yang mana ini? ini 4 sindrom kreatif. Oh, 4. Sebentar guys, salah. Sorry. Aduh, salah. Salah buka file. Tunggu, maaf. Gak usah dipotong, gak apa-apa. Namanya juga ini, sebentar ya. Aman ya, Pik ya? Oh, Ketemu. Salah buka file aku. Drive. Ini. Aku 5. Tadi bukanya 4 ternyata ya. Timeline ya? Timeline sih? Bentar, Sosial guys. media? Gak apa-apa. Sosial media episode terus ke episode list. Oh, iya. Nah, aku lihat yang paling atas, kira sindrom kreatif. Oh, gitu, pantas. Oke, lanjut. Oke, Salah jadi- buka file. Jadi tadi kita nyampe di ini ya, satu sindrom pertama yang bakal kita bahas tadi, yaitu buat kreator di luar sana, kalian pasti pernah ngerasain ya, atau kalian pernah ngerasain nggak kalau karya kita yang buat kreator di luar sana, kalian pernah ngerasain nggak kalau karya kita kedengarannya nggak sebagus sama yang dibilang orang-orang gitu. Apresiasi banyak datang, tapi kita sendiri malah ngerasa nggak percaya diri. Contohnya, ketika kita lagi overwork, overthinking, lalu susah untuk merasa cukup, nggak ada batasnya lah, dan ngerasa kurang terus pokoknya. Benturan terbesarnya bukan gagal, tapi kitanya sendiri yang nggak percaya kalau kita sendiri layak ada di posisi sekarang. Aku ada satu pertanyaan yang mungkin teman-teman juga banyak relate. Ini aku coba lontarkan ke Kak Adi dulu. Pernah nggak sih Kak Adi ngerasa pencapaian Kak Adi itu cuman sekedar tanda kutip keberuntungan? Nah, lucunya mungkin karena background-nya. Jadi aku selalu merasa apa yang aku lakukan itu karena faktor keberuntungan. Sebenarnya, aslinya. Kenapa? Karena lucunya itu dari banyak hal yang terjadi di hidupku itu, banyak hal itu aku melakukannya dengan bukan asal ya. Tapi kayak bahasa Inggrisnya tuh shooting in the dark. Aku bahkan nggak tahu aku ngelakuin apa dan aku mau ngapain, tapi aku ngerti aku pengen mendapatkan ini gitu. Jadi aku ya mungkin impulsif kali ya mungkin karakteristik artis juga kayak gitu. Dan di saat bersamaan kadang-kadang ya akibatnya sering muncul yang impostor syndrome ini nih. Gitu. Jadi apa ya? Kadang-kadang keberuntungan itu tuh kayak sebenarnya itu afirmasi awalnya. Jadi aku tuh dulu tuh awalnya ya, aku punya teman itu tuh apapun yang terjadi di hidupnya itu tuh entah mengapa dia tuh selalu merasa itu tuh sudut pandangnya itu
dia gitu. Kayak misalnya gini, macet. Hmm. Omongannya selalu kayak gini. Kenapa harus aku sih yang kena macet ini? Kenapa harus aku gitu? Why always me gitu ya. Iya, rasanya tuh kayak gitu. Nah, di satu sisi emang awalnya aku juga ngerasa kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku ngerasa nggak enak ya soal perasaan gitu. Ngerasa di dada itu tuh kayak nggak nggak happy rasanya, kayak nular. Negatifnya tuh nular. Nah, karena hal itu aku mencoba mencari cara. Waktu itu belum ada AI, belum ada apapun ya, susah ya untuk nyari informasi. Aku apa sih dikebalikan dari semua ini gitu. Nah, aku menemukan bahwa ternyata ada namanya itu afirmasi gitu. Afirmasi itu kayak kata-kata atau mungkin sebutannya itu kayak mantra ya, mantra untuk ke diri sendiri. Jadi sejak saat aku menemukan ada temanku yang mungkin sebenarnya sialnya tuh biasa aja, tapi dia rasanya itu kayak sakit banget. Tapi memang akibatnya yang ter-highlight itu tuh ya kesialan-kesialan dia gitu. Dia sial inisial. Nah, akhirnya dari situ aku mencoba mencari cara gimana caranya aku biar nggak kayak dia gitu. Dengan afirmasi. Setiap pagi aku selalu ngomong ke diriku sendiri atau setiap hal yang terjadi sulit di hidupku, aku punya satu kata-kata manjur yang mungkin kamu atau teman-teman di rumah bisa coba. Aku selalu ngomong kayak gini, aku tuh orang itu beruntung. Aku itu afirmasi. Aku tiap pagi selalu ngomong gitu. Aku tuh orangnya beruntung. Aku itu selalu dapetin apa yang aku mau. Kalaupun aku nggak dapetin yang aku mau, aku pasti akan mendapatkan yang aku butuhkan. Terus menerus aku ngomong. Ketika misalnya nyari parkiran nih di mall. Jadi kayak mantra gitu ya. Kayak mantra. Aku selalu ngomong. Jadi itu membuat aku tuh happy sebenarnya, jadi lebih tenang gitu. Aku tuh orangnya beruntung kok. Aku tuh pasti beruntung. Aku pasti akan dapetin apa yang aku mau. Kalaupun aku nggak dapetin yang aku mau, aku pasti dapetin yang aku butuhkan. Ya somehow walaupun itu parkirannya ngaco, tapi aku tetap happy karena aku ngerasa bahwa ini adalah keberuntunganku gitu. Jadi ya mungkin aku setuju sih karena mungkin kita bisa secara gampang bisa nyebut itu sebagai mantra ya. Jadi semacam satu ucapan atau satu atau dua pepatah yang bukan pepatah, ucapan yang emang kita coba tanamkan ke diri kita sendiri. Karena semakin kita sering mengucapkan itu kan ngebentuk mentalitas kita ya. Contohnya nih, kalau Kak Adi lagi di kondisi apa ya, lagi berat-berat banget gitu hidupnya. Tapi ketika kita punya pikiran negatif, kita nggak punya kata-kata atau mantra yang bisa menenangkan kayak gini, kita tuh jadinya bakal lebih down lagi atau lebih hancur lagi gitu. Sementara dengan adanya mantra, oke, gue adalah orang yang beruntung, gue bisa melalui apa yang gue rasain selama ini, gue bisa menang di kasus ini, itu bikin walaupun kita nggak tahu kedepannya bakal gimana. Kalau menang pun alhamdulillah, kalau enggak pun nggak masalah juga. Tapi mentalitasnya itu Kak, kita masih bisa percaya diri. Soalnya menurutku ya percaya diri untuk keep the stable, untuk percaya diri itu tuh susahnya minta ampun sih. Apalagi di zaman sekarang yang kita banyak banget kena comparison trap gitu. Kita sering membandingkan diri sama orang lain juga kan. Banyak banget yang bisa disebabkan dari itulah nggak percaya diri. Kita jadi gampang dipengaruhi orang lain. Kita jadi ikut-ikutan sana sini. Kita nggak pede sama diri kita sendiri kan. Makanya percaya diri itu salah satu hal yang perlu kita jaga juga sih. Makanya berkaca pada satu keberuntungan. Kalau di aku sendiri Kak Adi ya, pencapaian yang selama ini aku rasain, of course aku selalu ngerasa beruntung sih. Kenapa? Karena dari hal kecil deh, aku tuh lahir dari udah punya skill juga. Itu salah satu keberuntungan yang nggak semua orang punya gitu. Privilege. Jadi keberuntungan itu privilege ya. Ya aku waktu SMP juara 1, juara 2 ini segala macam. Aku ngerasa beruntung sih. Karena itu nggak cuma kerja kerasku aja. Karena di situ aku sama orang tua aku dikenalin sama koneksi yang di dunia seni juga. Terus aku jadi dapat guru gambar dan segala macam. Itu kan salah satu privilege ya. Nah, aku rasa sih di beberapa hal atau beberapa aspek dalam pencapaian diriku sendiri itu banyak banget ya faktor luck-nya ya. Betul. Kenapa orang yang karyanya bagus itu sering kali meragukan dirinya sendiri? Nah, ini menarik nih. Karena aku tuh sebenarnya di saat yang bersamaan, walaupun aku sering ngomong soal beruntung ya, aku tuh selalu meragukan diriku tuh 24 jam. 24 hour. Itu setiap bangun tidur aku meragukan diriku, aku bisa nggak ya gitu. Kayak apapun yang aku lakukan aku selalu meragukan. Bahkan ketika satu hal yang membuat aku itu panik, salah satunya itu paniknya itu sampai, nah responku untuk ketika menghadapi panik itu biasanya diem, anehnya. Diem dan malah melakukan sesuatu yang random, yang nggak ada hubungannya, yang mungkin buat orang
ngelihatnya Ngapain itu sih aneh gitu gitu. ya? Dan kayak nggak punya empati atau mungkin bisa aja kayak gitu. Jadi pada saat anakku lahir, di kepalaku tuh langsung muncul, serius nih, aku punya anak gitu. Ini aku layak gak ya jadi ini? Jadi ayah gitu. Jadi ayah. Kira-kira nih akan jadi anak kayak gimana nih gitu. Dan itu aku sangat cukup mungkin stres, tapi aku gak, mungkin stres ya, tapi responku aku malah diem gitu, terus ketiduran gitu di ruang tunggu. Nah kayak gitu-gitu tuh. Jadi mungkin buat orang, gimana sih istri lagi ini kok malah ketiduran merem gitu. Tapi pas aku melek itu muncul lagi gitu. Dan menurutku itu awalnya mungkin karena artis ya, mungkin karena bukan artis apa ya. Orang yang menggeluti seni itu biasanya memang yang aku sering perhatikan itu punya rata-rata punya standar yang tinggi gitu. Nah, karena standar tinggi akibatnya ke bawah juga ke judgement terhadap diri sendiri. Nah, ketika judgement terhadap diri sendiri itu terjadi, kita jadi merasa nggak layak gitu. Kita itu harusnya kayak ini, kita harusnya kayak ini. Dan itu menurutku sangat wajar terjadi dan jangan pernah dilawan. Karena kalau semakin kita lawan, Jangan dilawan. jadi kita harus terima aja. Memang, maksudnya gini, kalau kita ngelawan tuh gini, kita harus kejar nih standarnya gitu. Iya emang itu, tapi kadang-kadang kita nggak usah lawan. Kita, itu lagi, kita lakukan aja apa yang kita bisa, ntar pasti akan nyampe kok kalau memang kita layak gitu. Literasi berarti ya. Iya, nah, jadi jangan dilawan itu ya itu. Kalau memang dia lebih bagus kenapa gitu. Nah, itu salah satu yang membuat aku tentram itu adalah ketika anak lahir adalah karena aku bayangannya itu kalau anak lahir itu nanti aku pengen dia jadi kayak Elon Musk atau apa dan sebagainya. Tapi Kayak Steve Jobs gitu ya. wah gitu pengennya dia harus jadi sangat cemerlang. Tapi aku tiba-tiba berpikir kayaknya kenapa dia harus kayak gitu gitu. Dia bukan aku, dia orang lain gitu. Dan aku harus terima itu kalau dia ternyata orang lain yang nggak bisa aku kendalikan. Nah, itu membuatku cukup ketika aku Bisa melepas berdamai. semuanya bisa berdamai aman gitu. Jadi standar yang tadi tinggi aku terendahkan serendah mungkin, aku pasrah. Jadi mungkin Tuh. itu kali ya. Ini. Kenapa? Ini. Oh, lipet ya? Iya. Oh, agak aneh ini. Oke. Dan buatku itu mirip kayak apa namanya itu Dunning-Kruger effect tapi kebalik. Iya, Dunning-Kruger. Dunning-Kruger kan kalau baru belajar, baru tahu merasa pinter. Tapi semakin ya mungkin karena usia ya. Usia kan aku banyak baca buku, banyak ketemu orang, banyak melihat rumah tangga hancur, banyak lihat pendidikan anak berantakan dan sebagainya. Awalnya aku merasa pendidikan harus tinggi dan sebagainya, tapi seiring berjalannya waktu dengan mengetahui semua itu lama-lama aku jadi kayaknya ekspektasinya menurun dan itu yang jadi terbaik malah. Aku jadi bisa belajar lebih banyak. Ternyata aku tuh nggak tahu apa-apa akhirnya. In the end, aku tuh sadar bahwa aku tuh udah nih titik nol lagi, aku nggak tahu apa. Bahkan kayak walaupun aku udah lama di dunia digital marketing kan, ketika kamu cerita nanya kan aku tetap paham nggak kayak aku marketing kan cukup tahu banyak ya tentang digital marketing. Tapi ketika kamu ngasih ide Kak, bikin konten gini nih nggak usah gini. Sebenarnya dalam banyak hal tuh aku tahu, tapi aku tetap akan oke nih gimana nih Rang? Bagusnya gitu ya gitu. Aku tetap di titik anak lahir itu aku nol, aku nganggap aku nggak tahu harus apa. dikosongin dulu gelasnya gitu. Jadi apapun saran atau nggak akan membela diri. Oh gitu ya. Oh ya, oh gitu ya gitu. Aku udah di titik itu sekarang. Asik. Iya sih. Apakah pertanyaan menarik? Apakah aku pernah ngeraguin diriku sendiri atau karyaku? Jawabannya pernah. Karena sebenarnya itu ya kalau faktor teknikal sih mungkin udah lama banget. Karena dulu pernah sempet bukan lomba-lombaan sih, tapi kayak aku sama gengku tuh pada bisa gambar semua nih. Ini kita pada ngejar itu hyperrealis gitu. Pada akhirnya nggak nyampe semua kan. Nah, tapi dari situ aku ngelihat progres temenku yang tiap hari ngegambar tuh kayak gini. Maksudnya ada kayak peningkatan gitu, either 5%, 2%, 3% tiap hari gitu. Sementara yang mungkin ngegambar seminggu sekali gitu. Itu ya peningkatannya nggak sesignifikan yang tiap hari itulah. Walaupun secara bakat dia gede gitu. Tapi balik lagi kalau aku ngeragukan karyaku sendiri, aku lebih tepatnya mungkin pernah ketika ngelihat kok karya-karya jenis A ya, atau let's say kita ngomongin soal itu deh, Arsal gitu. Atau aliran lah. Contohnya abstrak kenapa kok jadi sering laku, terus yang lebih kartunis jadi lebih sering dicari orang gitu. Apakah mungkin selera orang sekarang shifting gitu. Nah, tapi sebenarnya navigasinya adalah
adaptasi kalau menurutku sih ya. Apa yang bisa kita kembangkan dari karya kita sendiri. Nggak harus Betul. ngubah 90%, 100%. Cukup diadaptasi beberapa hal aja sih. Jadi kalau ngomongin ragu sih, aku juga pasti pernah ragu ya. Tapi kalau kita gitu terus kan bakal cycle-nya berulang terus Kak Adi ya. Aku pengen nanya ke Kak Adi. Menurut Kak Adi, kapan rasa cukup itu mesti datang? Mesti bener-bener datang ke diri kita. Itu pertanyaan sulit sebenarnya menurut aku. Setuju. Karena Makanya aku tanyain ini. sulitnya gini, karena di satu sisi aku sering ngomong cukup, udah cukup. Tapi di satu sisi itu api yang misalnya gini, kalau di tubuh, di dunia, di dalam tubuh ya, karena aku belajar tentang kayak gitu, udah konsultasi ke dokter tuh, ada namanya anabolik, ada namanya itu katabolik. Anabolik itu yang membangun, katabolik itu yang menghancurkan. Anabolik membangun, katabolik menghancurkan. Nah, kalau kita mau sehat itu tuh harus melihat bahwa setiap aktivitas tuh punya fungsi masing-masing. Ada fungsi anabolik, ada fungsi katabolik. Begadang itu akan membangkitkan katabolik, menghancurkan. Nah, buat aku rasa cukup dan rasa kurang itu mirip kayak gitu. Rasa cukup itu sebenarnya bisa menghancurkan, bisa membuat, istilahnya kalau anabolik kan membuat otot jadi makin besar. Katabolik itu jadi mengecilkan. Ibaratnya gini lah, kalau misalnya kamu menekuni lari nih, lari dalam range tertentu, dalam pace tertentu, itu akan menjadi anabolik gitu. Ya, tapi ngebangun. dia jadi ototnya jadi lebih keker gede. Tapi once mencapai titik tertentu, maraton tertentu ya, maraton, kilometer 50 gitu sih bisa. mungkin dan itu dilakukan terus-menerus secara eksesif gitu. Itu mau gimana pun itu aktivitas akan jadi katabolik. Makanya kalau dilihat atlet-atlet maraton itu rata-rata badannya kurus-kurus, ototnya kemakan semua. Tapi apakah kuat-kuat? Bentar aku potong nggak nih. Kalau kita ceritain soal tukang juga, itu kan sebenarnya angkat-angkat juga ya. Tapi bisa sampai 8-10 jam sehari gitu. Itu padahal mereka makannya banyak ya, harusnya secara kalori dan juga protein terpenuhi gitu. Tapi kenapa badannya kalau kita bandingin sama bodybuilder itu beda jauh? Wah, bodybuilder kan hubungannya sama PED namanya, performance enhancement drugs gitu-gitu. Kalau yang gede banget tuh itu adalah di podcastnya Om Deddy itu banyak itu pasti pakai gitu. Apapun itu, mau itu HGH, human growth hormone atau apapun. Tapi memang secara natural tuh manusia ada batasnya sih memang. Jadi yang batasnya segede apa ya tergantung gizi sama tapi menurutku itu sih, apa namanya? Mungkin kalau kegiatan nukang ya, let's say kita nyemen atau angkat-angkat semen dan segala macam. Itu karena intensitasnya sampai 8 jam mungkin balik ke katabolik dan anabolik tadi itu bakal jadi katabolik sih yang menghancurkan gitu. Karena nggak ada istirahatnya. Jadinya jadi katabolik, makanya jadi kecil. Tapi secara strength lebih kuat sih. Pasti itu. Karena memang ya gitu. Kayak berkarya juga gitu, ngerasa cukup. Kita bisa aja merasa cukup terus-menerus, tapi ketika cukup semuanya cukup, akibatnya itu justru malah jadi katabolik, itu menghancurkan diri. Menurutku itu harus imbang sih. Jadi harus dibalancing. Jadi ada beberapa hal yang kita merasa cukup, ada beberapa yang ini kita harus grow deh, kurang deh gitu. Kayak aku misalnya penerapannya adalah aku akan itu manipulasi diri sendiri sih. Aku akan merasa bilang cukup ketika aku emang udah nggak bisa ngelakuinnya lagi gitu kayaknya aku kayak apa ya? Aku tuh udah nggak punya resource atau daya untuk gitu. Kayak misalnya aku pengen lebih ganteng gitu. Aku akan bilang kayaknya udah cukup deh, aku mensyukuri fisikku apa adanya kayak gini. Ya kayak gitu ya, emang membohongi diri sendiri gitu. Tapi paling enggak daripada aku harus lebih ganteng. Aku harus gimana ganteng gitu. Susah. Jadi hal lain yang aku bisa untuk merasa nggak cukup adalah misalnya pencapaian, misalnya kayak podcast ini gitu. Aku nih harus nggak cukup nih kalau cuma kayak gini, harus berkembang. Nah gitu. Jadi kalau aku penerapannya apapun yang aku merasa ini udah batas maksimumku aku lakukan, aku kan bilang cukup. Dan jadi itu batas maksimum ya, limitnya gitu. Atau at least aku sadar kalau aku mengusahakannya lebih jauh, aku nggak punya kemampuan dalam artian bukan duit, bukan ini, tapi misalnya aku pengen badan lebih keker, otomatis aku harus latihan tiap hari. Latihan tiap hari, aku harus mengorbankan waktu dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah itu kayaknya aku nggak bisa deh, nggak mau deh. Gitu. Aku harus pakai ini itu minum protein atau apa, kayaknya nggak ada, nggak mau seribet itu. Nah itu aku nggak mau, cukup deh segini. Nah gitu. Tapi di luar sih untuk kesehatan dan sebagainya, umur, kebahagiaan gitu, bagian dalam beberapa hal itu aku bilang ini kayaknya aku mau lebih bahagia lagi dari aku mau jalan-jalan ke sini gitu, ngajak anak ke sini. Kalau sekarang
kalau punya anak dia kalau Iya, iya. Nina belum tahu kalau ini. Tapi kalau anak dia, aku pengen jalan-jalan sama anak sini gitu-gitu. Jadi mungkin nonton nggak relate, tapi ya gitulah. Gitu. Ya, jangan-jangan mungkin milenial semua yang nonton ini. Nah kamu ini nggak apa ada kayak gitu juga nggak? Kayak ini kayaknya cukup aja deh, udahlah aku ini gitu. Ada yang kamu syukuri akhirnya membohongi diri sendiri bahwa oke cukup. Menurutku bukan ngebohongin ya. Apa namanya? Karena aku sadar dari awal tuh manusia itu terbatas. Kenapa bisa gitu? Ini deh case yang paling ramai kak di. Itu perdebatan GOAT antara Ronaldo Messi gitu. Itu diibaratkan Ronaldo itu kerja keras, Messi itu adalah bakat gitu. At the end of the day, mungkin Tapi kamu kata-kata- siapa? Kamu siapa? Bentar dulu. Kata-kata seperti kerja keras, kerja keras 5 kali bakal ngelawan bakat yang nggak ngapain. Emang siapa yang bakat? Siapa yang Messi. dicap punya bakat? Messi itu yang dicap punya bakat gitu. Nah, karena perdebatan ini kan selama 25 tahun sampai Piala Dunia ini kan yang lagi happening sekarang ini kan jadi perdebatan terus kan. GOAT-nya mana, segala macamnya mana gitu. Karena ini salah satu hal yang penting banget kalau kita ngomongin soal itu ya, rasa cukup. Apalagi ya ini, balik lagi ke topik manusia itu terbatas. Karena at the end, Ronaldo kita tahu lah, tahun 2016, 13, 14 itu seprem-premnya semua orang pasti ngikutin. Aku pas dari kecil tuh ngikutin pas di Real Madrid itu. Diraguin dia bakal ngebales hat-trick, quad-trick segala macam. Seru banget lah nontonnya lah. Tapi ketika dia sekarang di usianya yang 41 Kak Adi. Bisa bayangin 41 masih main di Piala Dunia gitu. Dia salah satu pemain tertua. Dan dia Ronaldo. Iya Ronaldo. 6 kali ikut Piala Dunia. Kalau udah kaya ya, dia cari apa lagi sih? Itu. Tapi ini apa ya? Kalau kita ngelihat dari case itu, at the end, aku nggak bisa ngomong apa aja sih. Karena Messi itu udah bisa dibilang adalah top tier-nya gitu loh. Walaupun aku adalah fans Ronaldo, fans banget lah sama Ronaldo. Tapi dari situ kita jadi belajar kalau ya Messi itu walaupun capannya bakat, tapi dia juga kerja keras loh. Ronaldo pun pastilah nggak yang kerja gitu, keras doang, dia kan. juga punya bakat gitu. Tapi mungkin intensitasnya seberapa spesial lah bakatnya gitu. Nah dari situ Kak Adi, ya kita at the end sama-sama tahu Ronaldo nggak punya Piala Dunia, terus Ballon d'Or lebih banyak Messi, gitu. Nah itu menunjukkan kalau ya manusia itu terbatas gitu. Makanya di beberapa aspek dalam hidupku, kayak contohnya rutinitas yang sekarang aku lagi lakuin. Aku yang ngerasa cukup sama yang aku punya gitu. Aku bisa makan enak, seminggu sekali bisa masih jalan-jalan kemana. Berarti sesuatu yang nggak bisa kamu udah sadari nggak bisa di expand lagi gitu atau gimana? Iya bisa dibilang itu karena kalau expand akan mengorbankan banyak hal. Contoh konkret kalau ke aku ya, aku bisa dibilang tuh nggak jelek di matematika, bagus juga nggak juga. Ya, ibaratnya di tengah-tengah lah. Tapi kalau aku disandingin nih lomba matematika sama orang yang jago banget gitu, gimana? Manusia itu terbatas itu gitu. Kita nggak akan bisa menang di segala hal, tapi kita bisa menang di hal-hal yang emang punya kita, yang emang kita mau gelutin di situ. Aku percaya itu di situ. Jadi kalau balik lagi ke rasa cukup, ya buat aku jalan sekarang yang terjadi di aku itu cukup. Tapi dalam beberapa hal atau kebanyakan hal kayak contohnya, aku lagi belajar bahasa Mandarin. Gimana caranya ya aku bisa ikut-ikutan, bisa lebih baik dari Kak Adi ikutan gitu. juga. Terus tentunya udah sampai apa bahasa Mandarin? Ni hao, fine gitu. Ni hao tuh balasnya ni hao ma gitu. Terus balasnya wo kan hao gitu. Nah di hal itu sih. Tapi di beberapa hal yang aspeknya belajar dan aspeknya nge-build ya atau ngebangun ya. Kayak contohnya di terbentur ini. Ya aku nggak mau cuman sekedar kita enjoy aja, walaupun eksekusinya kita sama-sama enjoy kan berdua kan. Tapi ya gimana caranya beberapa target itu atau beberapa achievement sih sebisa mungkin kita upayakan untuk berhasil gitu. Nah ya ada hasilnya, ada enough is enough-nya gitu loh. Tapi ya kita harus bedain gitu antara satu dan lainnya. Iya sih. Tapi emang esensi hidup kan gitu. Esensi hidup tuh sebenarnya nggak banyak orang tahu ya. Esensi hidup tuh sebenarnya bertumbuh. Dan nggak banyak orang tahu juga atau sadar lah paling nggak bahwa ketika kita berhenti bertumbuh itu kita sudah nggak hidup sebenarnya. Bertumbuh itu bukan berarti tubuh ya, tapi pikiran, mindset atau mungkin cara kita memandang dunia gitu. Emang kita harus bertumbuh.
sayangnya memang ada beberapa orang yang memutuskan untuk mematikan dirinya sendiri. Cukupnya itu di semua hal itu dicukupkan memang. Kecuali buat mereka yang memang untuk alasan religius ya. Misalnya kayak teman kita Cahyadi yang perlu kita undang ke sini tuh, dia sengaja mematikan keinginannya dan sebagainya untuk religius. Nah itu beda lagi, itu panggilan hati. Karena emang goalsnya dari kecil itu ya. Dia pengen emang jadi bante gitu. Iya. Walaupun dia udah punya semuanya, udah punya ya, rumah, udah pacar, dia punya gitulah. Terus dia lengkap. kuliahnya Impian dia Hong Kong ya, Taiwan ya. Iya di Taiwan. Impiannya udah banyak yang tercapai, udah bisa belajar. Jadi di umur berapa? Menyentuh 30 dia langsung jadi bante ya? Iya, jadi biksu. Jadi kita biksu. Kita tanya alasannya apa. Oke Kak Adi, jadi sekarang kita bahas salah satu sindrom yang kedua, yaitu adalah star syndrome yang banyak banget teman-teman atau teman kalian atau yang siapapun yang udah naik, kita jadi ngerasa kayak gak kenal sama kalian lagi gitu. Nah contohnya nih, contoh spesifiknya, karya gue harus stand out dan harus tetap kelihatan besar. Yang jadi bikin benturan di sini itu ada benturan antara kualitas sesungguhnya dari diri sendiri dan persona publik. Bentuknya seseorang mesti dan kudu terus perform sampai lupa siapa dirinya, lupa kapasitas dirinya, seberapa jauh sih dia bisa melangkah. Di sini banyak kreator mulai dari ekspresi, tapi kemudian bisa berubah jadi pemelihara citra tanda kutip ya. Pertanyaan yang agak nyentuh nih Kak Adi. Pernah ngerasa harus mempertahankan image tertentu nggak? Terus kalau iya, ceritanya gimana? Kalau image tertentu ada jaim gitu. Image tuh ada ini ya. Image itu ada kayak kulit bawang berarti. Jadi itu ada di bukunya deh. Habit kalau salah ya apa? Atomic Habit tentang identitas. Image itu buat aku identitas. Makanya image yang keluar dari aku itu identitas. Jadi kayak kulit bawang yang keluar itu adalah hasil gara-gara tindakan tuh gara-gara identitas. Mempertahankan itu jujur aja iya, aku harus mempertahankan image tertentu. Contoh, di Keret kan aku ngurusin siswa Keret gitu, ngajar juga ngurusin, sering ketemu orang tua murid, diskusi, ngasih saran untuk pendidikan anak yang biar lebih bagus lagi gitu ya. Ngasih ini, ngasih itu, ini cara biar gambar lebih jago lagi gimana anaknya gitu ya. Terutama ke orang tua sih aku seringnya konsult gitu kan. Nah, itu membuatku ketika nyetir, naik motor, atau aku di luar, di mall atau apapun, aku menjaga biar apapun yang terjadi, aku tuh jangan sampai misalnya gini, aku lagi nyetir nih, terus tiba-tiba diselip orang set gitu, atau ada orang ngaco, aku jadi lebih sabar, gara-gara image itu, gara-gara aku pengen sampai ancu gitu. Gitu, kayak gitu, karena jangan-jangan ini yang nyelip aku tuh orang tua siswa, gitu, aku jadi lebih ngeliat tuh dari banyak dimensi sebenarnya. Jadi pernahkah harus mempertahankan image tertentu all the time sih? Dan buat aku menjaga image itu udah 24 jam. Satu sebagai di Keret sebagai yang ngurusin penanggung jawab di Keret ya, aku harus menjaga image buat aku tuh adalah orang yang bertanggung jawab gitu. Dan aku nggak mau itu cuma sekedar kulit gitu, atau mau identitasku yang real. Di luar orang mengenal aku sebagai apa, aku tetap jaga seperti itu. Di anak gitu, aku pengen identitasku adalah, imageku adalah ayah yang baik gitu, tapi tegas. Jadi ketika dia melakukan salah, aku ini. Di teman-teman, di istri dan sebagainya juga, ada image yang aku jaga. Jadi apa yang aku saat ini, itu mungkin sedikit berbeda ketika dilihat sama temanku mungkin. Mungkin temanku akan lihat aku, ih apaan sih ngomong sendiri di podcast, aneh deh. Sok merasa kayak selebritis ngomong bikin podcast. Mungkin bisa aja seperti itu, tapi aku nggak peduli, nggak apa-apa. Orang ini bagian dari image yang harus yang dibangun gitu. Iya, dan itu bukan image yang palsu, karena apa yang aku omongin, apa yang membuat keresahan, apa yang nada bicara dan sebagainya, ini ya kayak gini. Gitu. Menurutku itu sih Kadi, persona. Apalagi sekarang teman-teman tuh kita tahunya itu personal branding ya. Nah aku tuh dikenal kalau di tongkrongan ya. Aku tuh dikenal orang yang suka asbun sebenarnya. Ya, jadi ya pokoknya hal lucu segala macam bisa dibercandain, aku bercandain sih. Kalau di dunia real ya. Tapi orang-orang tahu di aku di sosmed, ini orang nih orangnya bijak banget. Ini orang ini orangnya, wisdom banget gitu. Kekar. Kayak gitu. Panutan gitu segala macam. Tapi sebenarnya di personaku kalau di tongkrongan ya gitu, aku emang menempatkan diriku sebagai orang yang suka asbun aja. Karena
aku tipenya yang icebreaker lah gitu loh. Tapi sementara untuk di persona publik ya, either itu di sosmed atau kalau aku lagi di galeri, ya aku pasti memperkenalkan diri dengan sopannya. Pasti di situ ada jaga image-nya juga. iya, kan. gitu. Karena ya personaku ke Kak Adi, ke temanku atau ke keluarga aku kan pasti beda-beda ya. Yang pasti harus dipertahanin sih. Kenapa? Karena berhubungannya sama norma, berhubungannya sama ketepat waktu dan suasana ketika kita lagi ngomong sama orang-orang tertentu gitu. Apalagi orang penting. Kalau lagi meeting nggak mungkin dong Kak Adi pakai baju serampangan atau celana pendek pakai boxer gitu. Kan nggak mungkin ya. Nah itu salah satu persona yang harus dijaga dari hal sekecil itu menurutku tuh persona itu ya harus dipertahankan sesuai sama konteks atau suasana atau kejadian atau Topeng. event tertentu. Pakai topeng Mas. Ya bisa dibilang Beda kayak itu. gitu. Betul. Nah tadi aku mau nanya lagi. Ini mungkin lebih ke general dan juga common sense. Apa sih bedanya percaya diri, over percaya diri, dan udah kebablasan ego gitu? Sebenarnya percaya diri, over percaya diri itu ya sebenarnya menurutku pribadi itu Ini ada tingkat percaya diri, oke bagus. Kalau bagus. over percaya diri udahlah. Terus ada ego nih udah yang NP di final boss gitu sebenarnya. Buat aku sebenarnya cuma ada 2 lapis. Lapisan pertama adalah percaya diri, lapisan kedua adalah ego. Oh gitu. Jadi begitu dia udah over percaya diri, dia udah masuk ke ego. Jadi percaya diri itu adalah keyakinan yang sehat sebenarnya. Karena dia percaya terhadap dirinya Bisa melakukan apa bisa melakukan, bisa lebih sabar, percaya diri, bisa percaya diri bahwa bisa melalui, bisa menyelesaikan, bisa itu kan bagian dari percaya. Percaya bahwa percaya diri itu ketika kita udah mulai jadi lapisan bawah kan minder ya, minder masuk ke percaya diri. Ketika seseorang masuk ke zona percaya diri itu berarti dia udah masuk ke zona namanya penerimaan diri. Karena siapapun yang percaya diri itu pasti udah nerima dirinya sendiri. Orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri, kejelekan dia sendiri itu orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Setuju. Sayangnya mungkin ada beberapa orang, ini kaitannya sama star syndrome itu memang kalau aku perhatikan karena dia di mana-mana selalu diterima, di mana-mana selalu dipuja-puja, itu akhirnya jadi masuk ke ego tuh. Karena keterus-terusan tuh dia ibaratnya dia nggak sekali nggak dapet langsung apa nih? Kok aku diberlakukan kayak gini, dia langsung merasa superior. Dia langsung menakar dirinya lebih tinggi dari seharusnya. Nah itu tuh ego tuh gitu. Perasaan superior yang muncul akibat kalibrasi diri yang terlalu tinggi dari seharusnya. Itu membuat dia jadi merasa pantas untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya gitu. Makanya kadang-kadang kalau mentang-mentang pakai seragam gitu kan, terus kebanyakan gitu ya. Pok dudut, minggir rakyat miskin gitu. Dia ya ego itu menurutku. Mau kemana sih? Mau macet-macet kadang-kadang kesel juga kalau kayak gitu. Iya, apalagi yang plat merah ya. Gak harus plat merah, platnya macam-macam kayak gitu. Ini ada yang hitam juga kayak gitu-gitu. Oh gitu. Iya. Iya sebut rame. Haus validasi itu kan dia kayak haus validasi eksternal, mentang-mentang kayak gitu, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang DPR, mentang-mentang ini, mentang-mentang itu. Bahkan sayangnya yang terjadi adalah itu nggak cuma dialami sama orang-orang itu gitu. Orang-orang di lapisan bawah juga kadang-kadang merasa ego superior juga, merasa paling menderita. Nah itu sisi dua yang sangat sama-sama kacau juga sebenarnya. Itu kita bahas nanti sih detailnya. Aku kan miskin, aku kan nggak punya duit, harusnya aku layak mendapat ini dong. Nah itu yang berbahaya juga, sama-sama berbahayanya. Yang paling bagus apa? Percaya diri. Jadi percaya diri itu sehat, keyakinan sehat. Aku setuju. Kenapa? Karena percaya diri itu akan nge-boost mental kita ya. Karena sebaliknya kalau kita lagi nggak percaya diri, kita mau ngapa-ngapain pun kayak nggak ada energi. Mau ke tongkrongan A takut, ke tongkrongan B mungkin minder karena kita mungkin yang paling miskin gitu. Ke tongkrongan C, jadinya kita larinya mungkin ke teman-teman atau tongkrongan yang mungkin anak-anak kecil semua. Kita jadi ngerasa star gitu. Kita banyak dipuja-puja, kita harus akan validasi gitu. Yang ya itu kalau udah sampai ke taraf ego itu udah keterlaluan sih. Karena balik lagi ya, star syndrome tuh nggak cuman bikin kita jadi orang-orang yang nggak disukain sama orang lain, tapi bisa bikin juga nggak cuma sekedar nggak disukai, tapi bisa kehilangan orang lain juga atau orang-orang yang bikin kita senang gitu. Karena ada perbedaan sikap nih ketika kita dulu sama kita yang sekarang gitu. Orang dulu suka banget nolong orang, suka nabung, suka ngebantu. Tapi kok yang sekarang nyapa aja nggak pernah
nggak punya senyum dia. Kalau di DM nggak pernah balas, kalau di WA nggak pernah dibalas gitu, di read doang gitu. Itu kan salah satu hal yang gitu. Nah Kak Adi, Iya, iya. menurut Kak Adi, apakah dikenal orang tuh bisa mengubah karakter seseorang sih? Itu menurutku pasti ya merubah karakter seseorang karena spotlight effect ya mungkin itu sebutannya. Ini star syndrome sih. Ya itu pasti sih. Bahkan misalnya nih tiba-tiba nih kayak misalnya aku sendiri ya, walaupun aku bilang aku nggak akan berubah sih. Kalau aku ini aku akan berubah. Tapi kalau tiba-tiba nih Elon Musk datang, nyamperin aku langsung, aku mau ketemu Artupida karena aku merasa Artupida ini walaupun orangnya aneh, jelek, gak ganteng gitu, tapi dia punya kekuatan super yang gak banyak orang tahu, saya yang tahu gitu. Terus tiba-tiba aku dikenal sama seluruh dunia dan sebagainya. Itu pasti langsung aku kebesar kepala dan tengil sih, bisa Apalagi aja. kalau dulunya kita terkenal yang aduh gak ada yang mau temenan sama kita harus segala macam ya. Iya, Itu bakal itu. kayak revenge di situ, balas dendam di situ. Tapi memang kembali lagi, spotlight effect itu akan memunculkan siapa aslinya kita sih memang aslinya. Nah karena aku aslinya tuh minder kan. Jadi ketika ada spotlight effect itu mungkin akan terjadi sementara aja. Tapi ketika itu terjadi lama-lama, kalau aku mencoba apa ya simulasi itu, lama-lama hilang juga dan bersembunyi aku. Karena aku sebenarnya nggak suka dikenal, dilihat banyak orang atau apa, itu nggak terlalu nyaman lah sebenarnya aslinya. Gitu. Makanya untuk bikin konten yaping gitu tuh, aduh gimana ya, aduh gitu. Jadi pas kamu panas-panasin, ayo kak bikin kak, itu menguatkan dirinya tuh kayak ayo kuat, ayo bisa gitu. Ayo, ini Senin bakal mulai. Ini Ya, Selasa. gitu. Selasa. Iya, aku sedih sih. Apa namanya? Karena aku sendiri sih kalau di kasusku sendiri ya, dulu tuh aku sebelum main Instagram, sebelum bikin konten, itu paling mentok like cuma 200, 300 atau mungkin 50 gitu. Udah dikit banget. Udah ngerasa ya yang like teman-teman sendiri gitu ya. Cuman karena sering main sosmed terus makin sering ketemu orang jadi secara koneksi dan teman-teman juga banyak gitu. Ada 1 atau 2 konten viral itu kadang-kadang aku jadi kayak apa ya? Ini perasaan aja sih bentuknya, masih belum ke kelakuan itu. Gak bales komen gitu waktu itu ya. Cuman balik lagi sih apa namanya, gak balas komen kadang-kadang tuh gak balasnya lama karena mungkin lagi ngerjain yang lain atau apa. Tapi jadi dari hal sekecil itu tuh itu jadi kayak nampilin satu rasa yang kok gue berubah ya, yang sebelumnya gue sering banget balas komen teman-teman, sekarang kok udah nggak pernah lagi karena mungkin secara exposure naik gitu kontennya gitu, ngerti nggak? Itu masih dalam bentuk rasa tapi tetap aku akan tetap balas-balasin sih gitu loh. Selebriti Instagramable atau Instagram namanya apa sih? Selebgram syndrome. Kita bakal masuk ke perfectionism Wah, syndrome ini tadi. sindrom yang ini nih. Rata-rata kalau Dari aku interview namanya. orang nih, aku kan interview mungkin udah bisa dihitung tuh hampir 1.000 kali orang ya itu. Rata-rata hampir sebagian besar orang kalau di interview, kira-kira apa kelemahan kamu gitu. Itu selalu aku suka mancing sih, suka iseng-iseng aja. Rata-rata jawabnya terlalu perfeksionis. Itu buat kalian kalau interview kalau bisa jangan ya, mending harusnya gimana, mungkin nanti kita bahas lain waktu ya, cara tips-tips interview ya, karena ada beberapa hal yang aku temukan itu ini Nirang juga tahu sendiri kalau hampir tiap hari aku ke Keret itu kerjanya cuma interview orang terus hampir setiap hari lama. Jadi karakter orang tuh macam-macam, unik-unik. Nah, perfeksionis lucunya aku sering melihat itu bukan cuma di orang-orang yang interview ya, tapi ketika aku ngajar, ketika aku ketemu teman, ketika ketemu banyak hal gitu tuh, perfectionism itu tuh kadang-kadang kayak topeng aja buat ketakutan sama insecurity gitu. Perasaan insecure itu kayak buat topeng aja. Rasanya itu perfectionism itu cuma buat topeng. Jadi buat interview itu cuma topeng gitu. Dia nggak mau ngasih tahu yang sebenarnya. Contohnya dari situ muncul, aku mencoba menghubungkan ini jangan-jangan di hal lain juga kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang orang gambar nggak selesai karena harus perfect, karena merasa perfeksionisme gitu. Oh jadi itu ya, jadi semacam alibi ya. Alibi. Enggak, gue gak gambar tuh karena harus bagus nih, kalau nggak bagus gue nggak mau. Ketakutan gitu. untuk tapi menerima gimana kegagalan. kalau pas kerjaan gitu ya konteksnya gitu.
enggak, aku nggak mau ngerjain ini karena belum bagus. Kan nggak Nah, bisa itu ya. biasanya nyambungnya ke prokrastinasi. Nggak mau ngerjain tapi mau kalau biar aku mau ngerjain, ini paling enak kalau ngerjainnya sambil bikin kopi. Bikin kopi dulu, ding 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 ding, taruh. Kayaknya kalau sebelum ngopi enaknya ngerjainnya sambil dengerin podcast. Sambil dengerin podcast. Podcast selesai, kayaknya podcastnya nggak enak nih. Cari podcast yang lain atau cari musik yang lain gitu. Jadi perfectionism itu hanya rata-rata sekarang udah jadi kayak gitu rasanya buat aku. Udah lah, Aku gampangnya pun gini juga sih. kena. Sindrom buat kelihatan sempurna. Hmm. Belum siap, gue belum puas bisa lebih bagus dari ini. Nah, benturannya Kak, itu antara standar tinggi dan juga rasa takut buat Nah, dijudge. itu dia. Bentuknya karya atau kerjaan tadi itu nggak selesai. Identitasnya jadi nggak kemana-mana. Ini Karena sebenarnya nggak ada yang, ini lidaku nih. Yang karena bikin- nggak ada yang bisa ditunjukin ke publik Iya. gitu. Kadang-kadang yang membuat seseorang nggak bertumbuh itu bukan karena kurang aktif atau kurang skill, tapi takut kelihatan belum jadi aja, rawnya gitu. Ada yang kurang dan ngerasa harus selalu perfect. Padahal kita tahu kalau perfection itu nggak bisa dikejar, terlalu nggak realistis lah. Banyak benturan antara timeline dan juga rasa kebosan yang bikin ya proyek kita jadi mandek gitu kan. Pasti. Nah, balik ke perfectionism syndrome tadi, berapa banyak sih karya Kak Adi atau kerjaan Kak Adi yang Kak Adi nggak Iya. pede dan end up nggak pernah ditunjukin sama sekali gitu? Kalau aku nggak nunjukin tuh biasanya bukan karena aku merasa itu nggak Konteksnya perfect. perfeksionis deh. Kalau konteksnya profesionis saat ini yang aku rasakan banget ya, yang ini bener-bener real nih, ini saat ini momen ini adalah tentang konten. Aku saksinya guys. Iya, ini saksi. Karena gini, gambar aku bodo amat lah, aku gambar demo juga nggak apa-apa. Itu aman lah, aku sangat percaya diri sekali. Aku nggak ada yang Karena mesti gambarnya berikan. udah bagus juga kan. Ya kira-kira gitulah. Nggak, Masih, ngomong masih aja. belajar lah. Gitu. Nah, tapi soal konten ini, walaupun YouTube udah 123.000 subscriber, ini itu fakta kalau kontenku bagus. Organik Instagram sekian ribu, itu nggak cukup. Ternyata itu tetap bukan sesuatu yang bisa aku membuat aku jadi percaya diri. Lucunya, jadi itu belum perfect rasanya. Aku masih ngelihat entah itu Karena ada YouTuber beban siapa lah, gitu ya, ini siapa ekspektasi gitu. audiens ya. Betul. Akibatnya ketika Nirang ini mulai manas-manasin lagi setelah ini, Kak, ayo konten lagi Kak gitu. Karena kan memang aku sempat istirahat lama gara-gara kesehatan kan. Itu aku nggak mau memulai atau lama memulai karena satu sibuk untuk mengatasi kesehatan, tapi ini udah mulai agak kesehatan lah, aku udah mulai bisa bikin. Tapi ternyata saat ini aku kena perfectionism syndrome. Aku ngerasa aku harus start lagi, nge-reload lagi semuanya, seperti zaman kemarin-kemarin, itu harus perfect. Aku harus aku keluarnya lagi, ini aku munculnya lagi harus sangat keren sekali. Itu yang membuat aku Kok Adi ngerasain sebenarnya- gitu ya? Aku malah sebenarnya rasanya kayak gitu. buat yang konten ini aku malah nunjukin itu sih. Aku bukan pengen kelihatan perfeksionis, tapi pengen kelihatan jalan. Bukan kelihatan, pengen emang bener-bener jalan. Jadi gimana caranya ketika aku nanti konsisten bikin konten, let's say temanya berhenti iya. merokok ya. Gimana caranya setiap hari itu gak terbebanin gitu loh. Nah, itu kan Tapi enggak perfeksionis Ininya. di proses ya berarti ya. Iya. Tapi hasilnya aku nggak yang take it seriously as long as kontennya perform gitu. tapi aku rasa Iya. ini siklus ya. Karena di satu sisi aku juga pernah ngerasa perasaan kayak gitu di kemarin-kemarin. Tapi mungkin bisa aja nih kamu dalam siklus berikutnya nih, karena mirip Bitcoin kan, perasaan dan ini menurutku kamu akan ngerasain mirip kayak aku mungkin. Kamu mau mulai satu tapi aduh ini enggak ya? Ini udah kualitas terbaikku belum ya? Ini apakah ini sebenarnya aku nggak lihat orang lain sih, tapi apakah udah cukup mengeluarkan semuanya di sini? Apakah ini udah terbaik? Ya buat orang lain juga sih. Ketika orang lihat ini apakah udah cukup merasa berguna dan sebagainya. Ketakutan-ketakutan itu yang membuatku jadi mati kutu sih, jadi freeze. Analisis paralisis akhirnya. Jadi ya sampai sekarang kayaknya aku lagi mencoba menguatkan diri untuk ketemu kalian umat gambar untuk minta maaf karena udah lama ngilang karena masalah kesehatan dan sebagainya kayak gitu. Nah, salah satunya dipaksa Nirang ngobrol kayak gini nih ya itu. Obat untuk pelan-pelan udah sikat aja gitu. Jadi karena ya itu ya balik lagi ya. At the end untuk kita bisa ngelawan perfeksionisme itu adalah just do it aja. Just do it ya kata-katanya. Maksudnya tetap lakuin aja gitu. Kenapa? Karena yang perlu kita sadar as a creator, hasil dari pekerjaan atau karya pertama kita itu udah pasti dijamin 100% jelek. Tapi
100 karya ke depan atau karya ke 100 atau konten ke 100 itu nggak mungkin lebih jelek daripada karya yang pertama gitu. Sebenarnya di situ Kak ada iterasi. Jadi karena diulang terus, kita repetisi terus kita belajar apa yang kurang nanti sambil walk the talk gitu loh. Yang kurang apa sih bikin kontennya, kurang cepet kah bikinnya atau kurang bagus skripnya, kan bisa diperbaiki along the way gitu. Nah, I think kenapa aku selalu encourage Kadi untuk mulai aja langsung. Aku bakal kasih tunjuk caranya kayak gimana gitu. Kenapa? Karena udah mulai dulu pasti you're gonna find a way untuk bikin kontenmu itu jadi lebih bagus lagi gitu. Iya. Nah, lucunya semua yang kamu kasih tahu tuh aku tahu sebenarnya. Cuma ya itulah manusia itu aku kayak kenalan diri lagi sama diriku sendiri sih akhirnya. Sebenarnya hal ini nih. Karena ternyata aku juga baru kaget juga. Aku kok ternyata mengalami kayak siklus kedua nih. Aku kok bisa takut lagi nih gitu. Apa ini gitu. Nah, buat aku ini menarik karena ketika nanti terjadi sama orang lain di sekitarku, entah itu siswa, entah itu kamu atau orang lain ataupun, aku bisa ngasih saran yang works buat aku, siapa tahu bisa menginspirasi mereka. Karena ini ya cukup sulit juga sebenarnya. Kayak sekarang nih misalnya orang nanya aku tentang kesehatan, tentang gym, tentang apa, aku cukup udah mulai tahu nih gimana cara memulainya dari nol gitu. Karena aku udah cukup konsisten jadinya. Tapi gitu coba kan. deh, pertama-tama Kak Adi sering habit baru jalan kaki atau nggak makan gorengan atau mulai pertama nge-gym pasti ada belum-belumnya juga kan? Iya. Pertama-tama tuh. Karena at the end semua yang kita pengennya nggak akan perfect sih. At the end of the day, kita ngejar perfect kayak yang aku bilang tadi. Terlalu nggak realistis, ngerti nggak? Itu benar-benar nggak bisa dikejar gitu. Justru kalau bisa kita romantisasi aja imperfection tadi itu. Nah itu sulit tuh. Bisa. Iya bisa, cuma ibaratnya gini deh. Kamu disuruh makan Indomie goreng tapi direbus gitu, rasanya tuh gitu. Kayak ini enak, pasti enak. Tapi masa sih Indomie goreng direbus kayak pakai kuah? Kayak rasanya tuh nggak tahu deh. Kamu ngerasa kontradiktif, merasa itu Iya, aku sesuatu. pernah nyoba, tapi agak aneh sih. Ini rasanya rasa Indomie tapi ini jadi kayak rasanya gitu. Nah, ini aku lagi menebalkan mentalku nih. Tapi semoga besok apa Senin. coba? tapi apa Beda coba banget. cara lain kalau nggak mulainya? Atau Iya nggak ada sih. diselesaikan karyanya Harus dicabut cepet sih. Karena at the end ya balik Kayaknya lagi. berbulu hidung. Iya bener. Nih deh. Satu lagi. Aku tuh ngerasa takut ketemu orang yang udah terlanjur kayak umat gambar gitu lah. Aku takut kayak Ngecewain banyak mereka. janji-janji yang udah aku kasih kemarin, ternyata aku jadi drop. Terus aku takut ngulang lagi ini. Nah, kayak itu gini. bakal kita bahas di episode kelima sih nanti sih. Namanya Namanya adalah umat gambar. bias kreatif nanti. Nah, itu dia. Episode kedua lanjutannya dari sindrom kreatif inilah. Ya, mantap. Apa yang sebenarnya Kak Adi takutkan saat melepas karya gitu? Pas karya. Kalau aku dulu ya, ini fasenya macam-macam ya. Di fase awal, ketika aku melepas karya, mungkin pas awal belajar, yang aku tahu kan penolakan gitu pasti. Dibilang jelek, dibilang apa. Fase berikutnya, mulai pendewasaan, mulai fasenya itu bukan ditolak atau apa, tapi dibilang bagus, tapi nggak dibayar. Atau nggak diterima idenya, gitu-gitu. Udah mulai masuk situ. Tapi kemudian, ada fase lagi, ketika yang fase yang sekarang nih, ketika aku melepas karya itu udah levelnya, aku udah gak peduli sama orang lain ketika aku gambar. Jadi konteksnya Sama di sekali. itulah, konteksnya di perfectionism. Iya, ini sama nih, Melepas rasa mirip. perfectionism Tapi ini itu dalam kaitannya sama karya ya. Kalau konten udah pasti tadi, tapi ini soal karya beneran gambar. Aku tuh sekarang lagi bikin sesuatu yang gara-gara Nira ini aku juga jadi aku pengen menekuni lagi fan art zaman dulu cinta lama ya. Aku bikin rupa tupida gitu. Tapi entah mengapa ketika aku mau bikin itu tuh ada satu ketakutan adalah apakah ketika aku menggambar ini apakah aku cukup akan menyukainya. Jadi kalau sebelumnya itu aku takut ditolak, kedua itu takut nggak dihargai gitu istilahnya. Ketiga ini aku takut apakah aku cukup happy dengan ini gitu. Itu menurutku nih fase yang mungkin suatu saat nanti atau cuma aku doang atau ini akan melewati. Ini aku lagi fase kayak gitu. Apakah ketika aku gambar semua ini aku akan happy? Nah lucu emang sih, aneh. Aku juga ngerasa aneh dengan diriku sendiri dengan pemikiran kayak gitu. Apakah dengan aku gambar kayak gini nih
aku akan merasa apa ya sebutannya, susah sih kata-katanya. Gambar ini akan memuaskan diriku nggak nih gitu. Karena aku kan ibaratnya di Tapi udah dilakuin. udah beberapa kali aku buang, aku delete. Happy nggak tapi? Happy tapi kok ya itu lagi, apakah ini alirannya aku ambil gitu. Kayak aku coba gambar-gambar Nah, styleku itu tuh. kita bahas lagi nanti di yang kelima spesifiknya ya. Abis Style aku ini. ikut lomba itu Yamaha gitu ke Yamaha. Itu aku coba ikut stylenya. Ini aku happy nggak sih sebenarnya? Aku malah ragu tuh. Aku tuh happy itu apa? Nah, akhirnya aku mencapai titik kebahagiaan berkarya itu apa? Itu tiba-tiba aku ngerasain itu. Apa sih gitu? Selain duit, selain penerimaan orang lain, selain tepuk tangan, apa sih indikator aku tuh happy? Nah itu, aku lagi titik ini secara filosofis aku lagi mempertanyakan diriku sendiri. Jadi aku cukup senang ketemu ini karena ini kayak pertumbuhan diriku ke sesuatu yang baru lagi. Karena aku mulai mempertanyakan karyaku dari sisi yang cukup berbeda sebenarnya. Nggak tahu kamu pernah ngerasain kayak gitu nggak? Iya sih pasti sih. Apalagi apa ya ketika ngelepas karya di fase, waduh aku ini ada cerita menarik Kak. Jadi waktu itu tuh ini sebenarnya ngelepas karya karena apa? Kan ngelepas perfeksionisme lah, lebih tepatnya di karya itu sebenarnya ini baru terjadi di aku di solo exhibition sih sebenarnya jujur aja. Maksudnya Yang mana? karena kepepet. Oh, oke. Karena deadline-nya nih tanggal 20 let's say ya. Terus aku baru bikin karya itu kayaknya atau sehari, kayaknya 2 hari sebelum hari H gitu kan, sehari sebelum ngirim gitu. Itu kan jadi kayak chaos banget ya. Jadi ada beberapa hal yang ya mau nggak mau aku harus kompromiin sih untuk eventnya itu berjalan dengan lancar gitu. Nah, but ternyata ya orang-orang suka kan, jadi ya udah. Laris manis. Iya kemarin ya lumayan lah laku lah. Wah. Menurut Kak Adi, kapan sebuah karya itu dianggap selesai? Kalau menurutku pribadi nih, setelah semua ini terjadi, aku merasa karya itu nggak pernah selesai. Dalam juga. Sampai kapanpun. Karya itu tuh seperti perjalanan. Mau itu karya sesimpel apapun, karya itu sebenarnya nggak pernah selesai. Apalagi Keputusan kita aja yang membuat dia itu berakhir di situ. Keputusan si pembuatnya aja. Kalau Tapi sebenarnya dia belum selesai. kalau pembuatnya perfeksionis, Ya akhirnya melukai dua-duanya. Karyanya nggak pernah selesai, dianya sendiri terluka. Jadi buat aku sebuah karya itu akan selesai, karya ya. Ini karya kita nggak ngomong soal, kita lebih ke seni lah. Karya itu selesai ketika yang bikinnya selesai. End of story. Gitu. Ibaratnya ini kayak cerita panjang. Bahkan mau si pelukisnya bilang selesai, kalau dia memutuskan kayaknya aku mau ini ada hambatan yang ini ceritanya itu akan ada seri kedua. Jadi sebuah karya buat aku nggak pernah selesai. Gitu. ini juga terjadi itu sih. Aku pernah nyoba beberapa kali eksperimen ke abstrak gitu ya. Satu hal yang aku temuin banget ketika bikin abstrak itu, ini selesainya kapan ya? Itu. Dan itu ternyata yang dipertanyakan juga sama seniman abstrak lain. Nah, Selesainya kapan ya gitu. itu. Mungkin itu salah satu way out dari mungkin itu ya rasa perfectionism mungkin. Akhirnya kamu sendiri yang memutuskan kan, oke selesai gitu. Akhirnya Dan aku tanya ke mereka, iya mereka sendiri yang menentukan, yang mutusin gitu. Oke, enough is enough gitu. dan kita nggak tahu apakah itu titik yang sempurna atau titik yang pas dengan untuk karya itu atau enggak. Dan mungkin bisa aja kita 10 tahun lagi kita ngelihat kayak ya elah karya kok gini amat gitu. Itu kan berarti belum selesai, berarti kita ini harus lebih ini lagi gitu. Tapi kita memutuskan untuk ini kamu takdirnya di sini aja. Aku mau bikin baru kayak kamu tapi ini. Karena gitu. justru aku mengencourage orang-orang untuk karya 5 tahun, 10 tahun dulu terakhir, lo harus ngerasa kalau karya lo itu mungkin cringe atau jelek. Kenapa? Karena itu adalah salah satu view atau point of view di mana lo bisa ngeliat berarti lo tuh bertumbuh, karya lo tuh bertumbuh, berkembang lagi. Dari yang sebelumnya lo cuma bisa gambar mata dan melihat gini, mungkin 10 tahun kemudian gambar mata lo udah hyperrealis banget gitu kan. Itu salah satu pencapaian juga kan itu kan. Iya. Kita bahas soal comparison syndrome tadi. Sindrom buat ngebandingin pencapaian diri sendiri ke orang lain. Nah, Benturannya itu ngelihat perjalanan orang lain dan mempertanyakan diri sendiri, padahal yang kita lihat adalah kehidupan sosial medianya aja. Karena sering banget kita ngelihat comparison syndrome atau ngelakuin comparison syndrome itu ketika kita ngelihat Instagram atau TikTok gitu. Bentuknya ya, kita jadi kehilangan ritme sendiri. Arus kerja kita seolah-olah diburu-buru, harus jalan cepet,
kalau nggak cepet berarti kita ketinggalan, ada rasa kayak gitunya. Di era sekarang beneran ini terjadi setiap hari, apalagi kalau kita buka sosmed, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Dan diam-diam ini ngebentuk rasa nggak cukup dan menganggap proses kita jadi kedengarannya sia-sia aja gitu. Semuanya berasa kayak balapan lah gitu. Nah, menurut Kak Adi, aku pengen bawa hal ini ke topik, ke konteksnya tuh adalah bisa dibilang apa ya? Ke kondisi lah. Menurut Kak Adi, comparison tuh apakah bisa jadi sehat sih atau enggak? Comparison tuh justru malah sehat ya menurutku ya. Karena comparison itu ibaratnya Malah sehat justru. seperti sehat. Comparison itu ibaratnya kalau di dalam istilah kimia itu, istilah kimia. Istilah kimia. Dua kata lucu, istilah kimia. Namanya, kalau di istilah teknis ya, kalau kimia sih, istilah teknis. Namanya kalibrasi. Gitu. Kalibrasi itu kalau kita mau melakukan kalibrasi atau fine tuning atau tuning atau gitar deh. Kita kalau mau main gitar, kita harus kalibrasi dulu gitarnya, harus ditune untuk memainkan yang benar. Misalnya untuk E, deng, kita harus kalibrasi ke yang benar E. Sesama gitar atau nadanya yang sama E. Deng, 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 deng. Kalau kurang tinggi kita naikkan, kalau kurang rendah kita turunin. Itu kalibrasi. Comparison itu perlu. Perlu untuk apa? Untuk kita, sebenarnya salah satunya untuk agar kita mampu beradaptasi. Karena kalau kita nggak bisa membandingkan, kita nggak aware dengan sekeliling, kita berhenti beradaptasi sih. Itu berbahaya sekali sebenarnya. Jadi buat aku, comparison itu sehat selama terkontrol gitu. Yang nggak terkontrol, cut. Yang nggak terkontrol itu comparison ke sesuatu yang nggak nyambung sama sekali sama kita gitu. Dan kadang-kadang kita Contohnya? Membohongi diri sendiri. Kayak misalnya comparisonnya itu kayak aku misalnya. Aku kadang-kadang suka kesel sama proyek-proyek MBG. Itu karena aku ngelihat ada beberapa orang tuh punya proyek MBG seumuranku bahkan lebih muda tapi kok bisa cepat kaya dengan kayak gitu. Jadi aku compare umurku, wah, dia kok Umur, sebelum kondisi, itu. gitu ya. Jadi kayak kok bisa sih lebih cepat gitu. Ya iri sebenarnya. Makanya itu comparison yang nggak nyambung tuh kayak gitu buat aku. Tapi comparison nyambung itu yang bisa kita, kayak misalnya comparison itu contoh comparison tuh aku sering bandingin aku tuh sama Deddy Corbuzier. Bukan berarti aku menyamakan diriku ya, tapi di usia dia segitu tuh, wih keker loh, gitu. Dan Badannya ya. dan itu kayak comparison, aku harus nanti tuaku nih, aku minimum tuh aku harus sesehat dia, gitu. Aku akan ngejar, karena itulah lifestyle yang aku inginkan. Itu aku pengen beradaptasi dengan dunia dengan caranya Deddy Corbuzier beradaptasi dengan hidup. Tapi ya kan Deddy Corbuzier pernah ngaku pakai steroid dan sebagainya. Nah, aku nggak akan pakai itu. Aku tetap ikutin semangatnya gitu. Di kurasi yang mana yang mau coba diambil gitu. Iya, dan buat aku comparison itu adalah energi buat aku. Nah, iya bisa jadi energi, bisa jadi jurang ya buat diri sendiri ya. Betul. Apalagi buat orang-orang yang haus gitu, maksudnya bukan haus ya, yang lapar akan itulah apa namanya? Validasi gitu. Gini deh, aku bawa konteksnya adalah ke sosial media aja deh, karena ini yang paling relate sama Gen Z atau ya manusia modern sekarang ya. Karena di usia aku sekarang nih, which is 20, 25, 26 itu lagi banyak-banyaknya teman yang dari segi karirnya udah mulai naik ya. Udah yang mulai jadi manajer, ada yang mulai buka bisnisnya sendiri, ada yang hidup di luar negeri. Kalau CEO sih belum ada ya, kalau temen gue ya CEO. Kan tinggal bikin kartu nama CEO. Ya CEO clothing misalnya. Yeah. Nah, di konteks itu apalagi di sosial media kayak itu di umurku sekarang tuh lagi banyak terjadi lah hal seperti itu. Nah, yang mana bikin generasiku atau aku sendiri kadang-kadang mau menanyakan diriku sendiri, kok gue masih di sini ya? Nah, ini kan yang sering terjadi gitu, yang sering orang-orang lihat dan tanpa sadar kita menafikan bahwa sosial media itu semuanya
adalah personal branding, ngerti nggak sih? Hmm. Beneran nggak dia mungkin saldonya segitu? Beneran nggak dia emang jadi manajer A dan B dan segala macam? Gimana caranya sampai situ? Pasti ada faktor-faktor yang emang nggak dia liatin untuk dia nyampe ke situ gitu loh. Dan nggak perlu juga sih. Dan menurutku nggak masuk akal kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, karena satu, kita lahir di tempat berbeda, kita dibesarkan dengan cara yang berbeda. Terus contohnya kalau kita lahir di Surabaya tapi kita bandinginnya sama Steve Jobs yang lahirnya di Silicon Valley gitu, jauh banget. Orang kan? Iran juga, orang Iran pula. Orang Iran juga, anak buangan juga beda. Mulainya tuh udah beda. Di sana bikin pinter dikit udah bisa masuk, udah bisa jualan keyboard dan segala macam. Di sini mungkin fotokopi mentoknya ya. Apalagi waktu itu mungkin belum ada fotokopi kali ya. Tapi anak singkong itu si Syahrul Tanjung ya, itu mulai dari bisnis fotokopi itu katanya. Iya bener kan, berarti fotokopi kan? Mungkin. Tapi kita nggak bisa bandingin untuk Khairul Tanjung, let's say awal merintis bisnis langsung bikin Macintosh kayak Steve punya kan nggak bisa. Skalanya beda. Karena nggak masuk akal sih menurut comparison atau ngebandingin diri dengan orang lain, karena kita build-nya tuh udah beda men. Kita nggak bisa disama-samain, kita nggak bisa dibanding-bandingin satu sama lain. Kita udah manusia yang berbeda. Kayak contohnya Kak Adi mau nuntut apa coba ke Kana, kan nggak bisa. Karena Kana ya adalah manusia berbeda, manusia sendiri gitu loh. Nah, menurutku itu sih salah satu contoh comparison yang nggak sehat. Kalau yang sehat sih aku setuju sama Kak Adi ya, dimana kita bisa jadi itu sebagai bensin. Oh, dia udah sampai sini, berarti untuk gue bisa keep up sama dia, berarti gue apa aja yang harus bisa gue pelajarin untuk bisa gue naik lagi gitu. Perlahan-lahan aja gitu. Kita harus sadar di situ sih. Harus sadar intinya. Karena kalau kita nggak sadar jadinya kita bakal kena comparison trap, atau kita jadi lebih sering ngebandingin diri sama orang lain gitu. Betul. Kalau aku nyebutnya ini sih, ada perbedaan antara kita fokus sama green atau kita fokus sama gap-nya. Green itu tuh kerja kerasnya, effortnya. Makanya ketika kita sadar ini, kayak aku misalnya, aku compare-ku sama Deddy Corbuzier itu nggak bisa. Kalau dari sisi kekayaan dan sebagainya sulit, gap-nya terlalu jauh. Tapi kalau dari sisi mulai kayaknya sama. Tapi dari sisi, misalnya dari sisi yang green-nya, dia bangunnya jam berapa, dia ngapain tiap hari, kesibukannya apa, itu green tuh kayak ada gitu tuh. habitnya ya. Itu aku bisa, makanya aku seneng melihat buku-buku biografi gitu, melihat cerita-cerita podcast yang, nah gitu, cerita podcast yang menceritakan dia sehari-hari ngapain. Salah satu yang aku menginspirasiku untuk bangun pagi, itu adalah ketika aku nonton podcastnya Andrew Susanto. Itu Andrew Susanto. Tulisannya Andrew. Tapi baca Andrew ya. Andrew Susanto itu masih membekas sampai sekarang. Kayak dia punya cabang 1.000 sampai ribuan, tapi dia masih bisa bangun pagi dan lari loh. Itu buat aku salah satu alasanku yang membuat aku kayak aku harus bisa. Aku cuma ngerjain kayak gini doang, masa nggak bisa bangun pagi dan olahraga sih gitu. Akhirnya aku kumpulin kekuatan, kumpulin semuanya, aku resource, pemikiran, mindset, aku kumpulkan untuk menekel hal itu. Aku harus bangun pagi, jam 4, jam 5, habis itu aku harus olahraga. Dan butuh waktu lama banget sebenarnya untuk sampai titik itu. Kalau sekarang udah jalan beberapa bulan gitu. Jadi alangkah bagusnya kalau comparison itu jangan bagus selama kita fokusnya itu ke green-nya. Kalau kita fokusnya ke gap tuh jaraknya, umurnya kita kejauhan, hartanya kejauhan. Dia udah suka itu, nggak mungkin men gitu. Padahal kita bisa ngambil itu ya, bisa ngambil kebiasaannya ya. Itu sih green-nya itu green. Prinsipku tuh itu Kak. Aku jujur aja ya, dari dulu tuh yang aku lihat gimana caranya aku bisa ngikutin kebiasaan hidup orang-orang yang aku emang pengen jadi di posisinya dia gitu. Let's say ya dia jago di apa, let's say ya. Let's say kita ngomong soal ini, tapi aku nggak ngikutin Steve Jobs ya, tapi Steve Jobs let's say dia itu bisa A, bisa B, bisa C. Ada kebiasaan yang bisa diambil sih dari situ sih. Ngerti nggak? Karena kalau kita fokus ke gapnya aja, itu kita mau berkembang dikit udah ngedinai, kita udah bikin tembok sendiri. Nggak mungkin lah gue bisa jadi kayak dia lah. Padahal ya itu, kalau ikutin aja kebiasaannya. Mereka sering lari jam 6 atau lari jam berapa, coba yang bisa diikutin selagi itu positif kan. Betul gitu. Kita lanjut ke burnout hero syndrome Kak. Burnout hero, betul. Ini banyak banget artis atau kreator atau siapapun itu yang anggap kalau istirahat itu buang-buang waktu.
Nggak peduli gimana pun kondisi gue harus tetap maju karena kalau gue berhenti berarti gue kalah. Benturannya ada antara ambisi dan juga batas tubuh. Bentuknya adalah kelelahan yang sering kita bangga-banggain gitu. Banyak kreator ngira kalau capek adalah bukti keseriusan kita, which is nggak salah. Tapi apakah harus gitu terus? Nggak bisa gitu sejenak nikmatin prosesnya. Yakin tubuh kita bisa diforsir terus-menerus. Kadang burnout atau rasa capek itu juga bisa jadi alarm atau penanda buat tubuh kita. Nah, aku pengen nanya hal yang lebih deep dan lebih personal ke Kak Adi. Kita ngomongin soal itu ya, rasa capek. Iya. Dan kita harus diforsir, harus going on gitu. Bagaimana hubungannya Kak Adi dengan istirahat akhir-akhir ini? Nih lebih kita dari yang enteng dulu. Tapi buat aku ini Tapi deep ya. kalau aku bisa relate di sini, aku bisa relate karena aku merasa setiap saat tuh aku merasa kurang, makanya aku sering begadang, akhirnya mempengaruhi kesehatanku sendiri gitu. Cuma aku masih ngerasa dengan apa namanya fenomena di sosial media gitu ya, bahwa banyak generasi sekarang itu kayak masa sih generasi sekarang berhenti karena nggak mau berhenti, malah aku lihatnya kebanyakan santai. Berhenti karena nggak mau berhenti. Apa ya? Maksudnya aku sering lihat konten-konten itu tuh yang Encourage. mengglorifikasi atau encourage kali ya atau apa itu untuk udahlah ngapain gede-gede ngapain ini udah ini aja gitu santai aja atau apa gitu itu ternyata banyak juga gitu dan itu mendapatkan tempat di hati orang-orang sekarang gitu. Jadi buat aku hal ini nih yang atau ini cuma keresahanku aja ya kali atau algoritma, tapi yang aku lihat tuh kayak gini tentang istirahat ini ya, banyak orang nggak bisa membedakan nih setelah aku cukup bercengkrama dengan istirahat ya, maksudnya aku coba tidur lebih tepat waktu, bangun tepat waktu dan lain sebagainya, aku jadi banyak belajar soal kesehatan. Ternyata istirahat orang bilang bahwa dia itu lagi produktif itu beda dengan dia lagi sibuk sih. Jadi kadang-kadang tuh aku sering melihat bahwa kayak contoh ya, ini mungkin agak sedikit nyambung ke ini agak jauh tapi deket ya menurut gue tentang istirahat ya. Aku pernah ngobrol sama orang tua siswa. Dia makannya sehat dan lain sebagainya, tapi ternyata dia darah tinggi, diabetes gitu dan lain sebagainya. Pas aku tanya, ngobrol, Pak, apa jangan-jangan karena stres gitu, karena ini itu ibu atau karena ini gitu, suami istri kan terus. Tapi pas aku tanya dia merasa enggak kita happy aja kok. Dan aku lihat mereka pasangan yang happy jalan-jalan ke luar negeri, happy orang cukup duit dan sebagainya, gitu ya? Happy gitu. Cuma ternyata yang membuat jadi sakit itu bukan karena stres, bukan karena pikirannya stres, tapi badannya stres. Badannya justru. Karena ya itulah sosial media sekarang ya. Jadi tidur sambil main HP ini pasangan muda sebenarnya ini tidur sambil main HP gitu sampai malam, taruh ini terus ini lagi tidur sambil dengerin ini gitu, seret bangun tidur langsung ini HP. Itu tubuh itu kayak baru istirahat, tubuh itu butuh waktu untuk lelap istilahnya, untuk istirahat. Ini kaitannya dengan istirahat tidur ya, dan kurang istirahat itu menjadi salah satu pemicu utama untuk hipertensi ternyata. Itu yang membuat aku jadi kena hipertensi dan banyak penyakit lainnya yang ngikutin. Itu habis aku pelajari ternyata masuk akal. Lah aku dulu kerjanya begadang mulu, ya itu merasa nggak cukup, aku harus ngejar ini. Jadi orang-orang yang sekarang lagi hustle dan menganggap istirahat itu buang-buang waktu, siap-siap ya kena hipertensi ya? Ya silakan nanti memanen dividennya nanti di umur 40 tahun, 35 tahun ke atas. Itu pasti panen dividen. Ini udah bukan semoga atau amit-amit, pasti. Aku dulu juga ngiranya orang tua aku meninggal umur 80-an tahun ke atas juga, dua-duanya. Sehat walafiat, kekar. Bukan kekar karena tukang kan, jadi badannya pasti itu. Aku ngerasa nimbang semuanya baik-baik saja. Tiba-tiba umur nambah, loh kok badanku gini, loh kok gini, loh kok gini. Kok aku biasanya... Dari performance menurun ya? Yang paling aku rasain tuh bangun tidur tuh sakit semua badan. Awalnya aku ngerasa, ini ada yang berubah nih. Bangun tidur, aduh gitu tuh, punggung tuh sakit semua. Terus... sakit semua badan tuh, terus kayak gak ada energi sama sekali, kayak aduh lemas gitu. Nah itu udah mulai kronis sih sebenarnya sih. Jadi ada sesuatu tuh ada namanya kronis, ada namanya akut. Itu common nggak sih kalau di umur Kak Adi atau cuman Kak Adi aja gitu? Ya sebenarnya kalau buat orang yang
sehat yang menjaga istirahat sebenarnya harusnya enggak. Cuman kan sekarang siapa sih yang hidup sehat? Coba kamu lihat sekeliling kamu deh. Oke. Lihat sekeliling. Siapa hitung yang hidup sehat? Sekarang tuh lebih banyak orang nggak sehat daripada yang sehat loh. Hitung Tapi pakai jari. generasiku enggak sih. Gensi sekarang. Enggak, sekeliling aja deh. Oh, Kamu lihat keluar di kosan gitu. Iya, Bapak kos lagi nongkrong sambil ngopi sambil ini jam 2 pagi misalnya atau jam 12. Nggak ada loh. Kalau di sosmed karena algoritma, woi banyak. Tapi kita coba lihat sekeliling deh. Itu di Iya pinggir sih, jalan atau apa kamu naik motor malam-malam lihat kanan kiri. Ini semua akan berakhir mengenaskan nih kayak gitu pola hidupnya gitu. Jadi istirahat buat aku dulu aku sempat menganggap itu musuh gitu. Kayak Apain sih masa perlu harus tidur istirahat ya? gitu. Tapi begitu kesini begitu aku udah kena nabrak tembok yang aku tadi bilang tentang nabrak sesuatu yang ternyata nilai darahku jelek banget, aku jadi merasa istirahat itu ternyata perlu gitu. Sangat amat perlu. Makanya aku sampai beli Huawei armband. Apa? Iklan, ini placement boleh. Aku setuju sih. Kenapa? Karena kita harus ngejaga ritme atau hubungan kita sama yang namanya istirahat. Kenapa? Karena kita ini ya mungkin buat beberapa tipe orang yang tidur bisa cuma 2 jam dalam 24 jam ya mungkin nggak tahu ya manusia seperti apa itu. Tapi kalau yang di aku sendiri dan mungkin kebanyakan orang ngerasain kalau tidur kita kurang, let's say cuma 4 atau 3 jam tidur dan nggak ada disturb dan nggak enak tidurnya gitu. Ya secara performance ketika kita bangun tuh nggak enak sih, kita jadi lebih sering emosi. Nah, emosi itu. Terus Karena tekanan darah gampang tinggi. kesenggol pokoknya. Iya. Terus kita jadi sering ngantuk, yang mana mau kerja apapun juga jadi nggak 100% gitu. Jangan-jangan mau deep fokus dikit mungkin habis itu ngantuk gitu. Makanya perlu untuk nggak usah ngejar 8 jam karena ngomongin tidur itu susah untuk diomongin. Tapi usahakan seberkualitas mungkin ya. Kalau kata coach itu kan berkualitas ya daripada kuantitas ya. Gimana caranya tidurnya benar-benar tidur yang enak, dari sirkulasi udara enak, terus nggak panas-panas banget tapi nggak adem-adem banget juga gitu. Pokoknya fokus ngejar tidur yang berkualitas gitu. Betul. Kita balik ke burnout ini ya. Kenapa banyak kreator merasa bersalah ketika berhenti atau istirahat gitu? Itu Berhenti doang 5 menit, aduh, iya, itu makan doang gitu. Itu kenapa banyak merasa bersalah? sebutannya kalau masa kini itu FOMO kan, FOMO, fear of missing out. Fearing of missing out ya. Jadi ketika dia melakukan sesuatu dan sangat rutin dan itu apa ya, itu yang menjadi pencapaian dia ya, dan dia melihat comparison sekelilingnya itu secepat itu berkembang, dia melihat algoritma menuntut dia untuk selalu lebih banyak lagi view mungkin ya kreator, atau lebih banyak lagi karya dinikmati, lebih banyak like. Itu ya cepat atau lambat kena FOMO ini sih. Makanya ada sekarang gerakan untuk mengcounter kan, namanya joy of missing out. Gitu namanya. JOMO. Iya. Oh ya, JOMO itu tuh ya udah nggak apa-apa ketinggalan, santai slow living. Apa istilahnya tuh Bukan sebetulnya? slow live juga. Bukan slow tapi apa? Tapi ya udah nggak apa-apa untuk ketinggalan gitu. Iya, nggak apa ketinggalan. Joy, happy. Ya, Kayak aku sekarang nih, aku lihat berita Prabowo, aku skip. Siapapun berita soal Prabowo, soal pemerintah, aku udah uninterested, skip. Kenapa? Karena itu membuat aku tuh FOMO terhadap berita politik itu capek banget. Itu kayak aku tuh di-trigger. Nah, ini kurang ajarnya media tuh. Media tuh tahu kalau bagaimana caranya nge-trigger FOMO ini sebenarnya itu bahaya banget. Kita juga media nih. Oh iya media, ya nggak apa-apa. Nanti kita akan trigger FOMO. FOMO untuk selalu menjadi lebih baik. Tapi gitu. balik tadi yang ke Prabowo tadi. Ya aku itu kayak, sekarang Indonesia lagi apa sih? Itu kan FOMO ya. Itu tuh membuat aku kayak berkaryanya nggak jalan. Itu malah ini. Nah itu aku sadar itu nggak harus ini, dan sayangnya banyak orang tuh itu kan energi yang konsumtif ya, kebuang. Ada lagi energi yang produktif. Produktif itu kita menghasilkan sesuatu. Masih mending kalau energinya itu FOMO-nya itu untuk menghasilkan sesuatu, itu masih better daripada kita FOMO-nya itu untuk sesuatu yang konsumtif. Konsumtif itu berarti nggak ada jejaknya. Contohnya baca Prabowo tadi. Ya nonton konser gitu. Ini aku harus, wah keluar duit itu konsumtif sebenarnya.
sampai Tapi maksain buat gitu. kesenangan, buat healing kan nggak apa-apa Kak Adi. Ya, tapi kalau maksain Ya nggak, jadi teman-teman Gen Z ya nggak ya? nggak apa-apa sih. Karena aku juga pernah maksain nonton Coldplay. Scorpio Scorpio. di itu karena tapi kan bukan Tapi kalau jadi masih dalam kapasitas Hmm. keuangan dan sebagainya. Kadang-kadang kan orang udah sampai maksa-maksa diri gitu loh. Nah, terkait sama yang produktif itu maksudnya FOMO produktif itu masih lebih baik karena walaupun sekarang itu susah, kalau dia melakukannya dengan benar, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian soalnya. Ada sesuatu yang ditanam, ada sesuatu yang mengakar pasti soalnya itu. Sedangkan kalau kebiasaan itu kebiasaan yang konsumtif, itu cuma buang-buang waktu. FOMO-nya itu FOMO buang-buang waktu. Emang kalau aku menyuarakan atau misalnya gini lah, emang kalau aku marah-marah di sosmed terhadap pemerintah, emang pemerintah akan berubah? Enggak, sayangnya. Percuma juga rasanya. Jadi bukan aku skeptis ya, tapi emang udah apatis. Udah gak ada harapan. Nah, kalau aku sih udah sampai titik kayak, terserah pemerintah mau ngapain, aku udah nggak peduli, bodo amat. Aku Jadi cuma intinya peduli. harus dibedain untuk FOMO produktif sama itu ya, Hmm. FOMO yang mungkin negatif atau yang nggak berkembang. Contohnya baca Prabowo tadi itu yang negatif. Jadi bukan negatif. Karena itu yang dieksploitasi nggak banget sama berkembang. media loh, Iya, kayak iya, bener-bener iya. di Jadi peres kita gitu. emang dicicilin itu aja, dijezelin itu aja ya. Iya, itu jadi kita buang-buang waktu dan akhirnya kita nggak produktif, kita Tapi konsumtif. sebaliknya kalau kita mau coba bikin FOMO-nya itu adalah untuk bikin karya yang bagus, karya yang mungkin kita bakal tunjukin ke orang-orang, oke ini pencapaian gue yang baru nih gitu. Gue At mau least show kalau up ke lo lah gitu lah. tua sakit-sakitan tuh ada jejaknya. Oh, aku mencapai ini gitu. Paham nggak? Kayak Hmm. babak belur, tapi dapat piala atau mencapai sesuatu atau punya duit. punya Jangan tabungan. sampai tua doang tapi nggak dapet apa-apa. Nah, itu nggak ada apa-apa ya. Itulah FOMO yang konsumtif. Jadi ya nggak apa-apa. Menurut aku burnout ya. Burnout lah sedini mungkin karena mau masih kuat gitu. Hmm. Itu saranku ya. Burnout lah sedini mungkin. Jangan burnoutnya pas sudah tua. Bener sih. Iya aku setuju. Kalau udah tua, aduh. Soalnya fisik juga udah nggak memadai. Iya susah. Kalau di usahaku sih ya burnout aja dulu gak masalah sih. Iya. Cuma jangan sampai Jangan mengorbankan sampai- banyak hal. Iya, Hati-hati. benar. Iya, kalau Gitu. tiap burnout ke konser terus ya, iya. Atau ke klub gitu ya, ya. Benar nongkrong ngopi semalaman sampai pagi gitu kan itu burnout juga sebenarnya. Itu udah gak sehat sih kalau gitu sih. Hmm. Jadi menurut Kak Adi kapan kerja keras bisa berubah jadi pelarian? Kalau menurutku rata-rata orang escaping itu ketika sakit hati itu rata-rata sih. menurutku. Karena triggernya kan kalau kita ngomongin soal ini ya, soal burnout, itu pasti nggak akan jauh dari perasaan bersalah kalau kita lagi berhenti gitu. Nah ini sebaliknya nih, kita ngomongin soal kerja kerasnya. Kapan sih kerja keras itu bisa berubah jadi pelarian gitu? Sebenarnya kerja keras berubah jadi pelarian itu biasanya dikaitkan sama perasaan negatif biasanya seringnya itu pasti. Dan itu jauh lebih bagus lagi. Jadikan kerja keras itu jadi pelarian tuh malah menurutku sangat aku sarankan. Oh gitu ya sih. Iya, jadi iya kerja keras aja kalau pelarian misalnya patah hati, Kerja ditolak keras, atau apa, gitu. udah kerja keras aja. Misalnya dimarahin atasan, udah kerja keras aja gitu. Lakukan sekeras mungkin. Terus kalau dimarahin lagi, kerja keras lagi. Terus kalau misalnya kerja nggak dihargai, ya resign aja. Tapi resign dengan cara yang benar, jangan kabur. Jangan ngomong resign sekarang, besok tiba-tiba minta pulang. Itu kan nggak etis ya. Misalnya kan banyak orang kayak gitu. Aku lihatnya ya. Jadi curhat deh. Enggak, tapi ngomongin kerja Tapi- keras yang katanya apa? Kak Adi kan mengencourage itu ya, kerja keras. Kerja keras. Karena jadi pelarian gitu. Itu bagus, kenapa itu? Karena kayak contoh aku ya, sebenarnya aku nge-gym pagi, kerja keras dan sebagainya itu pelarianku sih. Itu pelarian. Dari keluarga. Bukan. Pelarian dari perasaanku yang aku takut terhadap masa depanku sendiri dengan beban kesehatan. Enggak. Aku daripada karena tiap kali bangun tidur nih ya pas aku tahu hasilku jelek itu aku selalu mikir, aduh nih kalau aku terusin ini aku mati cepet nih. Ini udah fix tuh. Aku udah pasti mati cepet, orang darahku nih guys ya, ini prediabetes, EGFR, ginjal kronis, tralala itu kayak wah ini vonis nih, aduh gitu. Di kepala tuh rasanya tuh kayak wah ini ngeliat anak sedih, melihat ini sedih, lihat itu sedih, lihat istri sedih. Ini bentar lagi aku mati ninggalin apa ya gitu. Nah akibatnya karena aku tahu hal-hal kayak gini, aku jadi kayak aku harus apa nih, aku ngerti nih gitu. Dan walaupun aku tahu juga berat ngejalaninnya,
akhirnya aku jadikan perasaan negatif itu aku harus larikan ke kerja keras gitu. Kerja kerasnya dengan apa? Kerja keras tuh nggak harus kerja cari duit sebenarnya sih. Kerja keras itu cukup misalnya coba bangun lebih Berusaha pagi, lebih keras kan gitu. berusaha lebih baik lagi aja itu udah kerja keras lo sebenarnya. Oh. Lebih produktif aja sebenarnya. Kerja keras itu buat aku pribadi, kerja keras sama dengan kerja lebih keras, kerja lebih produktif. Bukan kerja gitu. bukan kerja lebih Lebih banyak. banyak atau lebih produktif. Produktif dengan apa? Aku bangun pagi, Lebih tidur fokus lebih cepat, lagi. lebih istirahat lebih banyak. Itu buat aku udah kerja keras. Dan terbukti begitu aku kerja keras, kesehatanku sedikit membaik, aku moodnya lebih enak, aku menghadapi banyak hal lebih fresh gitu. Nah, memang kayak gitu. Jadi kerja keras. Kalau misalnya punya perasaan sedih, punya perasaan ditolak, perasaan negatif, Jadi putus hati, itu ya, kerja jadi keras drive aja. ya. Iya sih. Obat itu obat. Jadi drive ya. Soalnya ketika kita lagi, let's say Kadi atau siapapun gitu lah, let's say abis ditolak cewek gitu kan, kamu apa? Mungkin kita jadi sadar secara looks mungkin kita kurang gitu kan, jadi kita jadi lebih banyak gitu ya. Mungkin kita mengusahakan kerja kelas lebih baik lagi dalam berdandan gitu semisal kita pakai mungkin lebih pakai apa namanya tuh kalau di muka serum dan segala macam lebih bagus lagi. Jadi kita lebih jadi pemilih juga. Apa sih kan? perawatan tuh? Perawatan ya lah, pokoknya perawatan gitu lah. Tapi selalu ada sisi yang bisa kita perjuangkan lagi kan untuk kita Balas dendam. berusaha lebih baik lagi gitu. Ya nggak harus balas dendam, ya bisa jadi drive-nya balas dendam juga. Tapi Ya, kayak kamu kan nge-gym sambil nangis. Awas ya. Awas ya Susi, aku akan jadi lebih baik dari ini. Gitu. Siapa mantannya Susi ya? Gak ada. Oh nggak ada ya? Kita lanjut ke Adi. Yang ke terakhir nih. Ya siap. Coba. Oke, ini namanya nirangnya ada namanya Identify Fusion Identity. Wah, tuh. Baca. Identity Fusion Syndrome. Jadi kita itu sering ngerasa melekat ya dan mengidentifikasikan diri kita itu dengan sesuatu atau kelompok tertentu atau hal-hal tertentu. Ibaratnya kita itu membuat identitas kita itu tuh berdasarkan sesuatu yang mungkin bisa disebut tidak seharusnya ya, karena gitu mungkin kita berada di situ atau kita tahu itu atau apa itu tanpa kendali kita, padahal seperti yang sering aku encourage adalah identitas itu kita harus mengendalikan identitas kita gitu. Nah, intinya batas diri terhadap sesuatu itu jadi gak ada dan cenderung lebur gitu. Padahal kita itu sebenarnya apa? Tapi kita membentuk diri kita itu adalah satu hal karena kita bergabung dengan kelompok A gitu misalnya. Jadi kayak kalau kaitannya sama karya itu tuh ya kayak misalnya kita sering menganggap bahwa karya itu adalah diriku gitu. Nah, akibatnya tuh yang terjadi tuh seringnya kalau kayak gitu tuh kita jadi terlalu over jatuh cinta sama karya kita. Itu kayak belahan hati kita yang ketika karya itu ditolak atau karya itu dikritik atau karya itu mengalami sesuatu yang buruk itu kayak rasanya itu kayak menyerang personal. Nah itu sebenarnya jadinya nggak bagus sih untuk pertumbuhan karena itu kita jadi resisten terhadap input, resisten terhadap kritik, kita steril terhadap hal-hal yang akan membuat kita tumbuh gitu. Kita menghindari hal-hal yang membuat kita jadi lebih besar. Nah, kenapa seperti itu? Karena kadang-kadang ketika kita terlalu mencintai karya kita itu, kita menjauhkan hal-hal yang buruk yang sebenarnya hal buruk itu kan bisa membuat kita lebih kayak misalnya kita sakit, itu kan karena virus. Tapi walaupun kita sakit, tapi sebenarnya setiap virus yang masuk, setiap bakteri yang masuk itu membuat kita lebih kuat lagi kan menghadapi bakteri selanjutnya. Kayak vaksin kan juga gitu, kita dikasih virus yang lemah untuk seperti itu. Nah, sebenarnya hal buruk itu bukan sesuatu yang buruk. Nah, jadi luka-luka yang terjadi akibat kritik itu jadi personal gitu. Karena di sini karya bukan sesuatu yang dibuat tapi udah kayak identitas diri. Itu menurutku nggak salah juga sebenarnya. Cuma ketika kita terlalu attach banget itu berbahaya. Nah, kalau kamu sendiri kan kalau aku lihat di Keret kan dulu sering banget aku kritik gitu, aku ini gitu kan, aku dibilang jelek gitu ya. bilang jelek, bilang ini itu gitu kan, dan terlihat kamu kan
mampu menerima kritik, mampu menerima omelan gitu ya. Karena waktu itu aku juga sadar aku ngomel juga kan ke kamu. Girang, gini-gini, bawah gitu. Tapi aku kan bisa melihat kamu bisa mampu menerima itu semua dengan baik dan berubah gitu dan bertumbuh gitu. Nah, tapi pernah nggak sih merasa sampai nangis gitu, sampai malam-malam, sampai mandi di shower gitu tuh Betul nggak? gara-gara karya ditolak gitu. Aku punya second account itu. Ini bos tol. Ya bisa. Sebenarnya gini Kak, kalau ngomongin soal karya atau gambar atau kerjaan yang aku buat dan aku ditolak karena itu, let's say konteksnya ke Kak Adi gitu. Aku bakal cari tahu dulu nih, apa sesuatu yang make sense dari komentar atau input Kak Adi. Let's say Kak Adi ngeinstruksiin aku untuk bikin satu video berdurasi 30 menit yang ngebahas soal Prabowo, tapi aku ngebahasnya Prabowo plus Gibran plus apa plus. Jadi nggak terfokus sama Prabowo ya. Padahal Kak Adi pengen itu tuh fokus untuk Prabowo. Nah itu kan ada salah satu aku sendiri yang itu ya, yang banyak main nambah dan segala macam gitu. Yang sehingga objektif dari atau purpose dari Kak Adi kasih video itu yang aku bikin itu nggak tercapai karena harusnya ini untuk ngebahas Prabowo tapi aku bisa ngebahas Soekarno, Hatta dan segala ada nama-nama lain di situ. Itu kan nggak sesuai sama brief gitu. Aku bakal cari tahu dulu kurangku nih di mana. Apa kurangnya tuh kesesuaian tema atau kurangnya ada dari teknis atau apa. Kalau teknis ya udah berarti aku ngakuin berarti kurang bagus, aku bikin lagi. Titik. Karena balik lagi ya, walaupun aku suka sama yang aku kerjain sekarang, to be honest gitu. Tapi aku tetap harus punya boundaries. Nirang itu siapa? Karya Nirang itu apa? Soalnya kita mungkin lahir dari ilham yang sama, which is ide-idenya dari aku juga. Terus tapi kita wadahnya berbeda. Dia wadahnya sebagai lukisan, sebagai gambar, sebagai video, tapi sebagai kerjaan. Pernah nggak ngerasain Nirang yang badannya kayak gini. Tapi pernah nggak karya itu tuh kamu sampai titik di mana kamu karya kamu yang mana yang kamu dikritik atau di apa gitu, entah sama siapa ya, itu dan kamu ngerasa waduh gitu, kesel gitu, emosi gitu. Emosi kan bisa macam-macam, kamu bisa emosi marah, bisa sedih, bisa depresi, bisa down, bisa apa. Tapi negatif intinya lah itu apa karya yang mana dan pernah apa? Karyanya yang ini tadi ditampilin ya. Jadi waktu itu aku nunjukin ke ini sih salahku juga sih nunjukinnya tuh ke orang yang bukan dari lingkungan seni yang mana dia sukanya itu sama lukisan yang realis kan. Aku tunjukin lukisanku yang cenderung figuratif. Gambar kok gini, harusnya gambar tuh kayak gini nih, hyper realistik gitu. Nih lihat nih, karyanya bisa hidup, bisa ngikutin matanya, bisa ngikutin. Inisial siapa senimannya? Jangan ya. Bukan seniman, ini kayak klien gitu lah. Oh klien. Nah, setelah aku sendiri waktu itu aku nggak tahu ekspektasi dia tuh pengen karya seperti apa kan, gitu. Jadi ya padahal kita tahu kalau di dunia seni khususnya di art lukisan lebih tepatnya banyak banget aliran-aliran yang bisa yang ada di dalamnya gitu. Ada yang realis, ada yang mungkin bentuknya figuratif kayak aku punya, ada yang bentuknya abstrak gitu. Bahkan dia bilang nih orangnya sendiri yang bilang itu abstrak tuh karya orang yang nggak bisa ngelukis gitu. Padahal atau ekspresionis karya orang yang nggak bisa ngelukis gitu. Padahal ya nggak gitu. Kita ada beberapa atau kebanyakan seniman yang abstrak dan ekspresionis yang pada akhirnya ke situ itu mereka awalnya mulai dari realis dulu. Terus makin berkembang lah gambar-gambarnya gitu. Contohnya adalah si Piet Mondrian. Dia waktu itu awal-awal gambar pohon masih yang berpohon tapi makin kesini makin baru nih walaupun dia udah mati ya. Makin baru gambarnya cuma kotak-kotak doang gitu. Kotak-kotak ada warna dan dia bilang itu pohon. Nah, buat beberapa orang ya emang nggak masuk sih kayak gitu sih. Nah, kalau Kak Adi ngomong yang bikin emosi waktu itu adalah itu. Aku sadar aku nunjukin karyaku ke orang yang bukan audiensnya. Jadi dianggap karya tuh harusnya kayak gini. Jadi aku ngerasa dia tuh kayak sok tahu gitu loh dalam hatiku ya. Sok tahu loh ini. Ya jadi itu. Dan ada part dari seni juga yang kenapa seni itu nggak akan mati karena setiap aliran seni atau bentuk seni either itu surrealistik, realistik dan segala macam itu punya pemiliknya sendiri. Ada yang suka kubism kayak karya-karyanya Picasso dan segala macam, ada yang suka realis mungkin orang-orang tua gitu. Ada pasarnya sendiri ya dan that's why seni itu nggak pernah mati gitu. Selalu berkembang mengikutin
mengikuti zamannya dan Siklus ya. iya, dan setiap bentuk karya tertentu selalu ada penikmatnya gitu. Ya, baru dari situ aku sih ya nothing personal lah gitu. Iya sih, memang tiap orang tuh pasti punya red buttonnya masing-masing sih. Mau kita udah sisa berapapun tuh, suatu saat nanti kita pasti akan menemukan satu titik dipencet. Kita udah merasa aku tuh orang, aku nggak akan pernah tersinggung kok kalau dikritik karya. Tapi tetap aja suatu saat nanti itu akan kepencet juga. Kalau aku sendiri pernah kejadian itu sebenarnya hal kecil sih. Itu mungkin situasinya lagi gak enak ya. Dan itu dia ketika apa tuh banyak hal bertumpukan jadi satu dan kepencet gak sengaja satu titik yang mungkin kita belum selesai, belum poles dengan baik, itu memang bisa kayak gitu. Tapi itu justru kesempatan kita untuk belajar itu bagus sih. Nah, kalau aku pernah tuh ngeramin itu pas aku ngajar zaman dulu. Pas aku ngajar itu tuh era-era zaman dulu sih, awal-awal banget ya. Jadi aku tuh ngajar anatomi dan aku tuh soal anatomi itu manusia lah apalah gitu. Aku tuh mau gambar otot bagian manapun apal namanya apal. Terus pada suatu hari aku lagi ngajar, nih kelasnya kan banyak ya, aku ngajar gitu. Dan aku tahu ini anak ini gambarnya nggak ya biasa aja lah gitu. Yang masih kurang jauh lah. Terus waktu itu aku lagi ngajar anatomi, aku jelasin satu-satu. Terus aku nggak tahu ya maksud dia apa ya, tapi mukanya aja sih aku langsung deng gitu. Itu dari semua karyaku aku dikritik itu aku nggak apa-apa, tapi kayak waktu itu aja berhubungan sama karya aja kebetulannya. Karya kan ngajar kan sambil gambar ya, jadi buat aku itu masih karya. Jadi karyaku itu tuh mungkin nggak ada kata-kata yang terucap, tapi mukanya aja itu bikin aku sampai sekarang aku masih kesel. Dan Kan persepsi gak dia itu. iya ya mungkin kayak gitu, makanya ini sangat subjektif sekali. Tapi mungkin waktu itu momennya nggak tepat aja saat ini. Dan aku nggak ngapa-ngapain sih, aku cuma merasa jalan gitu. Jadi mukanya tuh gini nih, dia ngeliat aku jelasin di layar terus gini. Gini doang tuh Pak, bayangin. Itu kayak di kepala aku tuh kayak rasanya tuh ya ini pasti akan dialami sama orang yang ngajar sih, pasti akan dialami. Ketika kita diremehkan siswa, kita dianggap rendah dan sebagainya. Tapi aku udah sering lah sebelumnya itu. Tapi entah mengapa momen ini sama anak ini itu tuh kayak gitu. Itu kayak apa ya? Kayak sempat mau keluar apa kita ngadu aja yuk, duel yuk, gambar otot gitu rasanya tuh. Kita ngadu aja. Rasanya tuh gitu waktu itu. Karena waktu itu masih belum dewasa kan aku juga secara pemikiran dan nggak terjadi sih. Tapi yang terjadi adalah aku jadi jelasin panjang kali lebar selama lebih dari durasi ngajarnya. Aku jadi kayak efek sampingnya aku jadi kayak malah membuktikan sesuatu dan buat aku apakah itu bagus? Menurutku enggak. Karena seharusnya aku ya kasih sesuai yang aku ajarkan aja. Jadi aku jelasin otot sampai sekecil-kecilnya otot soleus itu apa, otot anterior 100 anterior itu apa? Itu kan otot-otot kecil-kecil yang pektoral apa gitu tuh yang punya kecil-kecil itu sampai aku jelasin ya nggak akan masuk. Jadi aku ngejelasin sesuatu yang mereka pun juga nggak akan tahu. Akhirnya ya udah gitu. Nah itu sebenarnya salah satu yang bukan hancur ya, tapi kesel dan ingat sampai sekarang dan aku sadar itu salah. Dan aku mau perbaiki diri. Oh itu nggak usah lagi gitu. Nggak lagi gitu kira-kira. Seberapa besar hidup Kak Adi melekat pada apa yang Kak Adi pernah bikin, which is karya gitu? Nah itu aku nggak ada. Kecuali itu. Berarti nggak penting karya Kak Adi buat Kak Adi? Lucunya enggak ya. Waduh. Nggak tahu kenapa. Kayak kamu lihat deh karyaku yang gambar wayang kan. Aku taruh keret di luar aja. Kalau ada yang nyolong gimana ya nggak apa-apa. Gitu. Itu agak yang membuat aku banyak hilang karya, banyak kayak ke-delete ke apa gitu. Karena buat aku kayak itu dia tuh. Tadi kan ada fase di mana aku ditolak, keresahanku tuh aku takut aku ditolak. Aku takut karyaku nggak dihargai. Ketika karya aku tuh kayak mencari-cari karya yang membuat aku puas itu tuh kalau karya itu belum memuaskan aku secara maksimal tuh rasanya kayak next aku bisa bikin lagi. Next bikin lagi gitu. Jadi setiap karya itu kayak gitu. Tapi karya harus kayak gitu ya kalau sebagai seniman.
Nggak tahu, emang gitu ya? Mungkin Kamu juga gitu? Ini. enggak. Kalau aku tetap ada, ya aku sayang-sayang, aku rawat-rawat gitu kan. Maksudnya, justru nih Oh. Kak, aku kalau karya aku Mungkin aku akan ke situ ya, aku belum mungkin. Enggak. Ya, justru ya, kalau karya aku laku tuh, aku jadi, aduh, kehilangan dia lagi, gitu gak sih? Oh, kayaknya aku harus jualan karya kayak kamu juga deh. Nah, yang Jangan-jangan itu yang bisa. ends up, aku karena aduh takut, bukan takut sih ya, aku seneng karya laku kan dapat duit ya, karena bisa hidup dari situ. Tapi yang bikinnya tuh, ya itu, kayak takut kehilangan, aduh, pindah deh. Padahal kayak apa aja kan pindah kan. Jadi karya kita jadi lebih punya rumah baru gitu buat berkembang lagi kan. Nah, ends up, ya udah aku bikin art print aja. Aku masih punya bentuk karyanya, Oh. karya fisiknya. Jadi tapi orang-orang yang orang-orang dapat itu, dapat gambar itu cetakannya gitu. Oh iya, betul. Itu bisa juga sih. Ya, itu sih. Ya kalau ngomongin ngelekat ya pasti ngelekat ya, karena wah, aku put effort, waktu segala macam. Kamu masih Soalnya ada art print-nya masih ada art print. Art masih print. masih. Itu Ntar nanti apa? Carrot itu mau ada bikin booth di tanya Mas Budi deh. Itu tuh mau bikin booth di sama RRQ sama apa gitu Mobile Legend. Tapi digital harus karyanya. Ya aku ada sih. Di art print ditaruh buat ya dijual aja nggak apa kalau ini buat boothnya Tanggal Carrot berapa gitu. itu? Boothnya meja kecil sih kayaknya. Aku nggak tahu, ntar tanya Mas Budi aja. Ntar aja ya, kita follow up lagi soal itu. Oke, Nah, lanjut. intinya situ sih. Kalau melekat ya ada, tapi Hmm. ya aku main aman juga sih. Kadang-kadang emang ada beberapa karya yang emang nggak mau aku jual juga gitu. Tapi kalau jadi art print, oke lah, nggak apa-apa lah. Dan akan aku jual di Jikaf 2026 di Agora Mall tanggal September 14 sampai tanggal Agora Mall. 4 Oktober 2026. Semuanya datang ya ke Jikaf ya. Jikaf itu Jikaf ya? Jakarta Creative Illustration and Art. Kayaknya aku harus Fair. mulai ikutan Nanti lukis datang juga ya nih. tadi ya. Iya, gampang. Kayaknya itu deh masalahku deh. Kok, asalnya kok. Buat aku itu jadi masalah deh. Aku juga baru sadar. Ternyata aku selama ini tuh gak mencintai karyaku. Bener-bener bikin bodo amat gitu. Kayaknya ini hal baru lagi buat aku nih. Kayaknya aku harus mulai jualan. Maksudnya bukan jualannya. Aku harus bikin Karena create gini loh, karya Kak. dan dipamerin gitu Kak deh. dia kalau mungkin Kak dia kan sering mainnya di digital marketing ya. Which is di situ urusannya tuh sama aset-aset digital, either bikin key visual dan segala macam. Itu kan Kak dia masih punya file aslinya. Cuma Ya. kalau udah masuk ke lukisan, ibaratnya Kak dia tuh kayak jual rumah gitu. Betul. Kak dia nggak bisa tinggal di situ lagi, Kak dia nggak bisa bareng sama karya itu lagi, nggak bisa diliatin lagi, ngerti nggak? Karena itu udah di rumah lain, di rumah orang lain. Nah itu yang itu agak susah ya, agak sulit ya gitu. Iya sih. Kayaknya emang udah arahnya ke situ sih. Menarik. Ntar deh, Kak Adi ikut aku deh. Gitu. Iya. Nyusul jadi fine art artis. Oh Kak Adi tadi udah ini. Udah kita Oke, closing lanjut. aja Kak. Oke, siap. Coba yang main question untuk pemirsa. Mana sih? Bawahnya itu. Nah, kita udah sampai sini. Udah sampai tahap akhir. Sampai tahap akhir. Jadi benturan batin. Jadi gini, konsepnya memang agak sedikit berubah konsep podcastnya ini. Dulu kan efek domino. Sampai pada suatu hari, suatu malam, Kita Nirang menemukan tiba-tiba, satu iya, kreator yang terkenal Terkenal. menggunakan nama itu dan Gitu. konsep itu. gitu. Nah, akhirnya ya udahlah. Udah kita ganti nama. Jadi kalau kalian di podcast episode awal tuh kita ngomong tentang efek domino lah atau apa, itu konsep awalnya emang seperti itu. Nah, karena hal itu berubah nama. Nah, namanya sekarang ini memang kita sedikit ngefans karena kita ngefans sama Malaka gitu. Jadi ini agak sedikit berbau ke sana. Kita senang dengan semangatnya gitu. Ini sama-sama aku sama Nirang sama-sama suka sama apa ya, idealismenya lah. Nah, dari situ kayaknya Tan Malaka. seru kalau bikin nama podcastnya pakai nama prinsipnya Tan Malaka ini, terbentur dan terbentuk ini. Tapi kita pakai lebih pendek aja biar nggak pusing. Jadi nama podcastnya terbentuk gitu. Jadi kalian di sini boleh share Dan komen. Harus share ke orang lain dan Dan komen. komennya spesifik ini ya. Kita ada Spesifik. satu pertanyaan. Benturan batin apa yang Nah, paling membentuk ini cara kalian dalam berkarya hari ini? Komen di bawah dan kita lanjut di episode berikutnya. Jangan lupa diklik. Diklik, di-share, diklik. See you. Siap. Asik. Berapa jam kita? Jangan udah ini. Oh enggak.